Bang Lang Regar kayaknya nih dari suaranya nih. Udah Ibu Hari kenapa? Bukan beda. Kenapa rupanya Bang? 379. Bang Tiga, Adade tujuh, ini sembilan. beda sama Siregar ya? Beda orang ya? Beda. Yang terkait apa nih? Kiblat atau apa nih? Seingat saya sih iya. Bahasa apa Tadi itu bilang Bang? kan, tadi kan abang bilang kan kita orang Kristen disuruh apa nama tadi? Suruh apa namanya mengkristenkan semua orang kan. Kalau yang Iya, di itu amanat itu. amanat karena kalau di saya Bukhari 379 gimana bang? Bukhari gimana? Saya Bukhari 379 gimana tuh? 379 itu terkait apa ya? Atau saya bacakan? Boleh. Boleh bacakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah itu gimana bang? Oh, ini asbabul urutnya tentang orang-orang kafir yang ada pada masa itu. Oh enggak bang, disembah semua bang untuk memerangi manusia. Itu ada pada masanya itu Bang. Iya, betul. Hmm? Ini ada pada masanya nih. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya kan Jika masih mereka saya mengucapkan sampai kemudian sekarang, mendirikan saya sampai sekarang kan tidak semua mengucapkan la ilaha illallah bang. ya, terus Anda diperangi. Kenapa? Terus Anda Nah, diperangi. Memang perintahnya begitu bang. Faktanya enggak kan? Kan perintahnya begitu. Heeh. Memang Enggak sekarang lah. diperangi memang. Cuma saya tanya kan memang faktanya seperti itu kan. Kan Nah, disuruh. sekarang begini. Indonesia ini mayoritas Islam memang diperangi. Enggak ada Memang faktanya. Ya, ada, Bang. makanya Selama belajar. Jadi gini, yang tahu hadits itu kan kami, yang ngerti kitab kami itu ya kami. Ya berarti Ya kan kalau gitu gitu, ya. kalau gitu Bang Juma ngapain bahas Alkitab kami? Kalau gitu, yang mengerti Alkitab kan kami, bukan Bang Juma. Oh beda kawan. Oh ya sama juga itu beda dong Bang. Beda juga Bang, jangan begitu Bang. Ya sudah kalau begitu jelaskan ke saya asbabul urut hadits ini, silakan. Gini kalau Quran kalau misalnya Al-Maidah 51. Ya, tolong bacakan kepada saya. Silakan dibacakan, dijelaskan dulu. Wahai orang-orang beriman. Enggak, Al-Qur'annya yang Anda bacakan ke saya, jangan terjemahannya. Supaya saya bisa Al-Qur'annya. Bang, saya nggak baca Arab, Bang. Loh, ini bukan masalah bahasa Arab atau tidak. Saya bukan Muslim, ini Bang. masalah Anda kan membahas Al-Qur'an. Membahas Al-Qur'an atau membahas terjemahan ini? Loh, kan aku diterjemahkan emang salah. Saya rasa tidak salah kalau diterjemahkan kok. Dalam bahasa aslinya, memang betul. Memang bahasa. betul. Gini. Memang terjemahan itu nggak salah. Tapi muatan Al-Quran itu Anda harus pahami tidak cukup hanya dengan terjemah. Terjemah itu adalah upaya manusia untuk mengerti kata per kata di dalam Al-Quran. Sementara bahasa Indonesia tidak mampu mencakup semua dari kata yang ada di dalam Al-Quran itu. Kalau gitu kan, jadi kalau Anda memahami Muslim, kalau Bang Juma Muslim, Bang Juma coba bacakan. Iya, jadi saya bukan Muslim, saya nggak bisa baca apa Arab. Iya, jadi gini. Surah Al-Maidah ayat 51 ini bukan berarti bahwasanya kita dilarang dalam arti kata secara keseluruhan. Arti daripada apa yang Anda baca di dalam ayat ini pada saat terjadi kisru. Pada saat terjadi kisru, orang Islam itu nggak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nasara menjadi pemimpin. Tapi kalau damai saja, nggak ada masalah, ya, dan tidak ada orang Islam atau orang Muslim yang bisa dijadikan sebagai panutan, nggak apa-apa. Orang Yahudi menjadi pemimpin, orang Nasara menjadi pemimpin, nggak apa-apa.
selama tidak terjadi peperangan. Ini terkait dengan peperangan, ini terkait dengan adanya kisru yang terjadi. Tidak boleh kemudian orang Islam itu mempercayakan kepemimpinan itu terhadap orang Yahudi Oke. dan Nasara. Bisa kasih hadisnya, Bang? Bang Win, Nah, ini di bawah jelas. dulu ya. Itu mau hadisnya, bro. Oh, Ini jelas. Bang, makanya nggak mana? Ya kasih ini dong, kasih referensi ayat ini hadisnya. Hadis apa lagi yang Anda minta? Ini kan ayatnya Bukan. sudah jelas. Memang jelas banget. Jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang Nah, siapa ini- di sini tidak ada dikatakan dalam waktu kondisi perang atau kondisi apa, tidak ada. Iya, dengarkan saya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahizu yahuda wan nasara auliya. Ini pelarangan orang-orang beriman agar tidak mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara menjadi pemimpin. Pada makna dari yang terkandung di sini adalah menjadikan orang-orang ini sebagai penolong, menjadikan orang-orang ini sebagai sekutu, mencintai orang-orang ini dan meninggalkan Allah dan Rasulnya. Itu yang dikatakan ayat ini. Teman setia atau pemimpin, Bang. Jangan dipelesetin, Bang. Nah, itu makanya aku bilang, ini kita bicara original teksnya, Pak. Bahasa Indonesia tidak mampu kemudian menerjemahkan aspek-aspek yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu. Ini perintah. Dalam hal Ya, apa? tetap. Dalam menyekutukan Tuhan, menyampingkan syariatnya, ya, dan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara itu sebagai penggantinya. Lebih mencintai kepada mereka dan meninggalkan hukum Allah, hukum Rasulullah. Ini kandungan Oke. Al-Qur'annya seperti itu. Kalau misalnya pemimpin kalian nih, misalnya Muslim, korupsi dan tidak bisa bekerja, sedangkan orang yang bukan Muslim bisa dia jujur, dia nggak korupsi dan dia bisa kerja, apa tetap pilih yang ini, yang nggak bisa kerja, yang Muslim. Ya kan ini tidak ada Itu hubungannya dengan yang perbandingan tadi, Pak. Apple to apple itu kalau begitu. Itu nggak ada hubungan gimana? Nggak ada hubungannya dengan yang ini. Nggak ada. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan taatilah pemimpin kalian. Tadi abang bilang pemimpin. Ya iya, perintah. Bapak, ada ayatnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan taatilah pemimpin di antara kalian. Mau dia Nasara, mau dia Yahudi. Bang, Kok saya itu yang pemimpin nanya. negara, Pak. Boleh ditaati selama dia tidak mengajak Bang, kita untuk meninggalkan syariat, meninggalkan Allah. Gitu loh. sekarang yang saya tanya tuh yang di Quran 51, jangan melebar dulu. Kan saya sudah menjelaskan ke Bapak. Justru Bapak yang melebar kan? Bapak yang melebar kan? Kita jelas dong kan. Tidak, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani. Itu karena Bapak memahaminya berdasarkan terjemahan. Saya sudah kupas kandungannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara auliya. Ini jangan diambil sebagai pemimpin ketika kepemimpinan mereka mengalihkan umat Islam itu dari hukum-hukum Allah. Itu maksudnya, itu Pak. ada hadisnya. Jangan apa namanya? Jangan abang yang berkata. Bukan hadits lagi, Pak. Bukan hadits lagi, Pak. Ayat Apa? Al-Quran yang mengatakan atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin yang ada di antara kamu. Berarti kami boleh taat kepada pemimpin, mau dia Nasara, mau dia Yahudi. Tapi syaratnya apa? Syaratnya apa? Selama mereka tidak mengajak engkau meninggalkan Allah. Boleh Ya, berarti taat ada kepada kontradiksi pemimpin. dong, Bang. Ada kontradiksi dong ayatnya kalau begitu dong. Menurut siapa nih? Menurut siapa? Ya menurut saya dong, ini kan ada kontradiksi dong. Di sini Ya kan udah, jelas. itu derita Bapak. Bukan Yang nomor paham satu. Al-Quran kan kami. Yang paham Al-Quran kan kami, Pak. Yang paham Al-Quran. Bapak kan cuma manusia Oh, terjemah. Bapak nih, Kan gitu. Bang Juma kan selalu ngomong kalau paham Al-Quran kan Anda. Nah, saya mau tanya, kenapa Anda selalu bahas Alkitab? Oh, itu karena orang-orang Kristen selalu mencuri data-data dari Al-Quran untuk membodoh-bodohi orang Indonesia. Puas. Nggak salah, nggak Puas, terbalik.
nggak terbalik. Enggak, Pak, enggak. Saya Enggak. nggak ngomong pakai. Al-Quran tidak ada. Dengar. Saya ngomong Al-Quran pakai tidak data, akan ya. pernah Anda temukan sampulnya tertulis Bible. Paham? Saya ngomong selalu pakai data ya Bang. Enggak, dengar dulu, Pak, dengar. Al-Quran tidak akan Anda temukan sampulnya tertuliskan Bible. Terus, Paham sampai di situ? terus, Kitab Anda di Indonesia ini apa namanya, Pak, sampulnya? apa Alkitab? Ayo, Pak. Dari mana Anda dapat kata Alkitab itu? Emang sampulnya kok ada? Tergantung terjemahan yang mana. Ada Holy Bible. Selama tergantung dengarkan Pak, selama Kristen masih mau menjalankan cara-cara licik di negara ini, selama itu juga Suma tidak akan pernah mundur selangkah pun. Kalau Kristen sudah percaya diri menggunakan kitabnya yang bahasa pagan Yunani, saya akan berhenti, Pak. Tapi kalau masih pakai cara-cara tipu-tipuan kayak begitu, mengambil kata kafir di Al-Quran, ngambil kata syafaat dari Al-Quran, ngambil kata Nabi, Rasul Allah dari Al-Quran, selama itu juga Suma Ya Bang, oke. tidak akan Bang. pernah mundur, Pak. Kalau kata Allah, jujur saya nggak setuju. Jangan kata Allah Karena dulu, Pak. itu- Jangan kata Allah dulu, Pak. Jangan kata Karena Allah itu dulu. Kata bukan- Alkitab aja karena dulu. itu bukan- Pak, kata Alkitab aja dulu, Pak. Tunggu sebentar, saya mau jelasin. Karena kalau Allah atau Allah memang saya tidak setuju. Karena itu bukan Tuhan kami. Tuhan kami adalah Oh betul, YHWH. Tuhan Anda kan manusia. Oh enggak Betul. dong. Siapa Makanya saya bilang tidak Tuhan Anda memakai- YHWH? Makanya YHWH saya itu bukan manusia dan tidak pernah dilahirkan oleh manusia. Makanya Oke, Pak. saya tidak memakai kata Allah. Saya memakai kata YHWH. Karena dia Nah, Alpha YHWH dan juga Omega. bukan Yesus, Pak. Itu juga salah. Itu Tuhannya orang Yahudi, Pak, yang Anda ambil. Terus kapan Yesus Kristen ini bisa percaya diri dengan Tuhannya yang bernama Yesus itu, Pak? YHWH, Yahweh. Itu di Tuhannya dalam Yahudi. Yeshua HaMashiach. Oh, Firman yang itu menjadi manusia. Nah, maksud Bapak itu firman menjadi manusia gimana itu maksudnya? Firman menjadi manusia itu maksudnya gimana, Pak? Saya tanya sekarang. Tuhan kamu berkuasa nggak? Allah kamu berkuasa nggak? Kuasa dong. Berarti dia bisa melakukan apa saja. Ya, betul sekali. Ya sudah, itu apa yang salah dengan Tuhan kami? Dia mau jadi manusia. Tapi tidak. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau jadi manusia yang Mana nggak bisa. ada? Nggak Kenapa bisa, nggak Pak. bisa? Yang sebab nama begini, yang ya. Ngerti Terlalu nggak artinya maha kuasa? Terlalu tunduk dengan peraturan ciptaannya sendiri. Kalau dia mau jadi manusia, mau lahir dulu, mau sistem biologis dulu. Kan Tuhan nyelonong aja pun ngapain sih? Loh, Nggak ada yang kan marah. saya bilang dia Tuhan, dia maha kuasa. Dia Ya, mau apain ya, nggak ya. bisa kok. Dia mau ngapain nggak bisa kok. Apa Justru salahnya? karena dia mau kuasa. Justru karena dia mau kuasa. Kalau dia masih mau sistem biologi, masih mau menuruti sistem manusia, apalagi kalau dia tunduk dengan peraturan salib yang dibuat oleh manusia, lah berarti ngapain dia? Apa terlalu Ya, terlalu penting manusia? Sedangkan saya dengar tanya. ya. Saya tanya, dia iya, maha- iya, oke. Sedangkan maha apa kuasa namanya nggak? Allah itu Bang kerajaannya Indo, itu hanya Allah dan malaikat. Manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah, tak terlibat sama sekali. Semua manusia dan jin berdosa semua, Tuhan pun tidak rugi. Tetapi yang ini itu aneh. kan kata Aneh, kitab kan? Anda. Itu kan kitab bukan kata kitab saya, beda. Nah makanya itu kan kitabnya. Kenapa kok jadi? Makanya saya tanya sekarang. Sejak Tuhan kapan mau taman ngapain saya aja bisa tadi bilang nggak? sejak kapan dia diangkat rasul? Dia maaf, diangkat Saya mau Pak. tanya Pak Tuhan mau Adade. ngapain ini bisa nggak? Pak Adade, Ya. denger nggak? Ya, denger nggak? Dengar. Iya iya. Pak Adade mau bicara sama Ustadz Zuma atau Bang Indo? Lah, yang nyelak siapa? Saya sih nggak nyelak siapa-siapa ya. Oke, sekarang Bang Indo di mute dulu tolong ya, biar Oke. Ustadz Zuma. Ya, terima Oke kasih. siap. Silakan Ustadz. Silakan Ustaz lagi. Pertanyaan saya, apakah Iya. Tuhan Maha Kuasa? Allah Maha Kuasa? Iya. Betul, dia Maha Kuasa, Pak. Ya sudah. Terus kenapa dengan Tuhan saya tanya? Tuhan Anda yang Yesus itu tidak mungkin jadi Tuhan, Pak. Nggak mungkin. Karena di dalam Lukas 7 nomor 28 diterangkan, tidak ada manusia yang pernah dilahirkan oleh wanita di atas muka bumi ini yang lebih besar dari Yohanes.
Bapak Tuhan Anda baca dilahirkan oleh mana? Oke, saya akan jawab Bapak dari kitab Al-Imran ayat Ya. 45 atau Maryam ayat 19. Ya. Dia laki-laki yang suci. Kenapa rupanya, Ya. Pak? Ya. Itu Terus? itu menurut Bang Juma itu siapa? Ya. Nabi Isa alaihissalam. Biasanya kan orang Islam sorry. Biasanya kan orang Islam Silakan, Pak. tahunya Ya. Isa dan Yesua itu sama. Benar nggak? Betul, Pak. Betul. Ya, Yang membedakan Bapak, itu ya, kalau adalah posisi nggak ada- paradigma beda. iman kita yang membedakan. Iman Bapak terhadap Yesua Hamasya itu yang membedakan. Karena menganggap enggak beda, jelas beda, Isa Bang. itu Beda. sebagai Tuhan. Beda, tapi di situ menjelaskan dia adalah laki-laki yang suci, lahir dari seorang wanita. Perawan. Ya, seorang terus? perawan wanita. Ya, Betul. terus apa yang menjadi sebab dia menjadi Tuhan bagi Anda? Padahal Anda tahu dia adalah manusia, dilahirkan oleh manusia. Terus unsur ketuhanannya di mana? Kan itu kan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu Quran yang bilang seperti itu. Ya kan? Terus? Buat saya dia Tuhan ya karena sorry saya nggak pegang Alkitab lagi. Jadi saya agak susah ya. Nggak ada Begitu loh. aspek ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus, Pak. Sekalipun dia terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat, nggak ada. Aspek ketuhanannya di mana? Dia manusia. Sebentar. Kalau Saya akan kutip saya dari sebentar ya, sebentar. silakan, Pak. Saya akan kutip dari Wahyu. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Saya bacakan Alpha ya. dan Omega. Oke. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati. Dan dia meletakkan tangan kanannya atasku seraya berkata kepadaku, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir, dan yang hidup. Dan aku pernah menjadi yang mati. Tetapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Itu. Ya. Terus? Sudah. Saya berpegang pada dasar itu. Untuk sementara yang saya tahu. Iya. Nah, terus Anda lupa membaca nomor satunya, Pak, dari Wahyu 1 itu. Apa? Anda lupa membaca nomor 1 dari Wahyu 1. Itu kan kesaksian Yohanes. Berarti dia yang Ya? menulis ayat ini. Oh, itu bukan kesaksian Yohanes, Pak. Itu kesaksian Markus. Jadi kitab Wahyu itu bukan tulisan murid Yesus anak Zebedeus. Tapi itu adalah tulisan Markus murid Paulus. Boleh Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Ya. Jadi yang selama ini Anda katakan tulisan Yohanes itu bukan tulisan Yohanes. Dan seperti satu lagi. Sorry. Silakan, Pak. Tadi saya mau bahas soal Islam kenapa jadi Kristen ya. Saya belum siap soal kalau itu. Oh gitu. Ya udah silakan, Pak, kembali. Kembali lagi. Ya udah tadi bagian tadi aja Bang yang saya tanya itu. Yang mana, Pak? Yang Al-Maidah 51, Bang. Iya, di situ sudah jelas, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu yahuda wan nasara. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Ini dalam hal apa? Dalam hal ketika orang Yahudi dan Nasara ini mampu membuat kalian meninggalkan Allah.
Oke. Ya, tapi kalau pemimpin dalam hal ketatanegaraan enggak apa-apa, Pak. Ayatnya ada. Wa ulil amri minkum, taatilah Ya, berarti pemimpinmu. kan kontradiksi dong, Bang. Nah, tidak ada yang kontradiksi, Pak. Al-Maidah ayat 51 ini terkait dengan hal akidah. Sementara di luar daripada hal akidah, boleh kami dipimpin oleh orang Yahudi, oleh orang Nasara, boleh. Selama mereka tidak mengajak kami meninggalkan ajaran agama kami. Terus kenapa Boleh. Ahok ditolak, Bang? Gimana? Terus kenapa Ahok di demo sampai berjilid-jilid? Oh, itu penistaan terhadap Al-Quran. Bukan masalah pemimpin atau bukan pemimpin, Pak. Tapi sebelum kan Bapak tahu sendiri dong, waktu mau pilkada, Heeh. apa tuh mereka bilangnya? Jangan jadikan orang kafir siapa pemimpin sampai nggak mau disolatin mayatnya. Itu gimana ceritanya? Ya, orang kafir masa mau disolatin, Pak? Ngamuk lah Belum bukan keluarga orang kafir, Kristennya. bukan orang kafir, orang muslim sendiri kok. Kalau bisa memilih Ahok, kalau mati nggak mau disolatin. Itu Oh, gimana? itu orang per orang, Pak. Nggak ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Kenapa? Nggak ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Ya, itu tapi yang melakukan banyak loh. Karena mengutip dari Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 itu kan muatannya tidak seperti itu, Pak. Ya, Beda, tapi Pak. kan digunakan untuk pilkada itu. Iya, karena sebelum dia menjadi pemimpin, dia sudah nyerang-nyerang Al-Quran. Gimana kalau dia sudah jadi pemimpin, Pak? Loh, buktinya misalnya si Ahok jadi pemimpin, dia ada bangun gereja nggak? Ya, wallahu alam, saya nggak tahu kalau itu. Sama sekali nggak ada. Dia bangun berapa masjid katanya? Oh, mungkin karena dia pencitraan, Pak. Karena dia tahu Islam itu mayoritas di negara ini. Oh, nggak Supaya bisa dia begitu terpilih dong. lagi ke depan. Itu Nah, asumsi Bapak kalau begitu. iya, itu asumsi saya, Pak. Ngapain dia bangun Iya. gereja? Orang Kristennya cuma berapa orang? Iya kan? Kalau bangun masjid kan wajar, Pak. Karena kan dia bangun masjid bukan uang pribadi, Pak. Uang negara yang dia pakai. Uang kami Ya, sendiri memang. kok, uang rakyat. Terus Heeh. lah, saya tanya, Jadi kalau dia bangun masjid untuk rakyatnya sendiri dari hasil uang rakyatnya sendiri, ndak ada kelebihannya di situ. Iya, Saya saya- pun, iya, Pak, kalau saya- saya jadi pemimpin, saya juga bangun gereja kalau memang ada rakyat yang membutuhkan. Masalahnya kan buktinya gerejanya Cilegon udah nggak pas dengan ditolak kok, jumlah. Pak. Di Cilegon ditolak. Gimana? Di Cilegon pun nggak boleh tuh bangun masjid sama sekali. Mungkin di tengah-tengah mayoritas kali, Pak. Ya, berarti sila ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, kan ada syaratnya, Pak. Dirikan tempat ibadah kan ada syaratnya. Loh, Ada beberapa kalau disiplin masjid yang harus di diikuti. semua tempat boleh loh, Pak. Kenapa gereja nggak boleh? Karena mayoritas Islam itu membutuhkan masjid, Pak. Mereka mau ibadah, masjidnya ndak muat. Masjid Kalau gereja banyak, Pak, di dibangun, mana-mana siapa yang mau? ada, Pak. Masjid di mana-mana, Pak. Di mana-mana ada, Pak. Nah, sekarang kalau Kristen itu mayoritas, apa mungkin masjid yang lebih banyak daripada gereja, Pak? Bapak lihat Kan tidak, di luar negeri mereka dikasih bebas beribadah, Pak. Wah, saya baru tahu itu, Pak. Malah Oh, yang ya, saya makanya dengar baca- itu orang baca- lagi baca- sholat baca ditembakin kok. Baca dari berita Oh, lah. di mana-mana masjid dilarang kok, Pak, dibangun. Makanya Ya, Bapak baru-baru bilang baca ini berita. satu dua tahun ini barulah kemudian mengheboh. Kenapa? Baru terdengarkan suara azan, baru diizinkan suara azan. Ribuan tahun ini kemana aja Islam itu? Ya, berarti ada boleh kan? Berarti sudah boleh kan? Kenapa sampai hari ini di Indonesia nggak masih susah minta izinnya? Ya, mungkin ada syarat-syarat tertentu, Pak. Misalnya gerejanya itu harus izin dari pemerintah, warga setempat. Terus Oh, sudah, kemudian itu sudah ada semua kok. Tapi tetap aja mereka tetap melarang kok. Kamu coba lihat deh berapa banyak gereja yang dibakar, yang dirobohin sama di mana itu? teman-teman kita. Di gitu. mana itu? Di mana itu gereja dibakar, dirobohin? Berarti Bang Juma nggak Di baca mana? berita. Berarti Bang Di Juma mana wajib baca itu, Pak? Bapak coba lihat di
di daerah antara Aceh dan Medan. Banyak beritanya kok. Sampai dipaksa pakai jilbab segala macem. Iya kan? Seperti di sekolahan sekarang. Astagfirullahaladzim. Ada Mohon beritanya maaf Bang. Ustadz, Kalau Ustadz saya ngomong Zuma, kan mohon maaf. kalau ngomong Ini Bapak ini sudah arahnya udah beda ini. Mohon maaf Ustadz. Ini Bapak ini Oh, arahnya udah beda ini. makanya. Loh, enggak beda, tetap kita tetap mau Pak Dadeh, Nggak usah arah, Pak Dadeh, dengar. jangan arah ke sana, Pak. Pak Dadeh, kalau mau membicarakan seperti ini ranahnya Bang Rumah Kucing ya. Nanti saya sampaikan ke Bang Rumah Kucing kalau Anda mau berdiskusi soal beginian ya. Ini udah ada ranah Oke, yaudah, tapi kalau mau diskusi agama, silahkan sama. Yaudah, oke. Yaudah, saya bahas di kita ini deh. Ya sudah, saya tanya terakhir ya. Terakhir tadi saya tanya ya. Siap. Boleh tolong bacakan di dalam Sahih Muslim 1467. Ada apa di sana, Pak? Ya, coba Bapak yang lebih tahu harusnya bisa baca ini enggak? Enggak, maksudnya kan bacakan Bapak aja. yang bawa kan Bapak yang bawa materi nih. Oh, saya bacain ya. Oke. Ya. Dan telah menceritakan kepada kami ini dari Jabir Muhammad berkata, aku telah mengikuti sholat hari raya bersama Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku telah mengikuti sholat hari raya bersama Rasulullah SAW. Beliau memulainya dengan sholat sebelum menyampaikan khutbah tanpa disertai azan dan iqamah ya. Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada tangan Bilal. Kemudian beliau memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan memberikan anjuran untuk selalu mentaatinya. Beliau juga memberikan nasihat kepada manusia dan mengingatkan mereka. Setelah itu beliau pun berlalu hingga sampai di tempat kaum wanita. Beliau pun memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka. Beliau bersabda, bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Maka berdirilah seorang wanita terbaik di antara mereka dengan wajah pucat seraya bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena kalian lebih banyak mengadu atau mengeluh dan mengingkari kelebihan dan kebaikan suami. Akhirnya mereka pun menyediakan perhiasan yang mereka miliki dengan melemparkannya ke dalam kain yang dihamparkan oleh Bilal, termasuk cincin dan kalung-kalung mereka. Dan satu lagi di Sahih Bukhari 293, saya bacakan. Dan menceritakan, ia berkata, Rasulullah alaihi wasallam pada hari raya Idul Adha atau Fitri keluar menuju tempat sholat. Beliau melewati para wanita seraya bersabda, hai para wanita, hendaklah kalian bersedekah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka. Kami bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemahnya agamanya selain kalian. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama? Beliau menjawab, bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki? Kami jawab, benar. Beliau berkata lagi, itulah kekurangan akalnya, dan bukankah seorang wanita bila sedang haid, dia tidak sholat dan puasa? Kami jawab, benar. Itulah kekurangan agamanya. Minta pencerahan Pak Ustadz. Apa yang Anda ingin tanyakan sini, Pak? Terkait apa ini? Kenapa wanita tuh yang paling jadi bahan bakar neraka? Kenapa Terus, wanita? setelah karena kekurangan dia, wanita banyak masuk neraka karena kurang bersedekah, terus suka mengingkari suami, terus karena akalnya kurang cuma setengah, terus head. Kenapa gitu loh? Enggak, poinnya Pak, poin pertanyaan Bapak itu di mana?
poinnya kenapa wanita kebanyakan masuk neraka? Oh, Adalah gitu. penghuni neraka. Iya, baik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat daripada apa yang diterangkan oleh hadits yang Anda sebutkan tadi, jadi penjelasannya gini. Hadis tentang penghuni neraka itu lebih banyak wanita daripada laki-laki. Ada beberapa poin muatan yang Rasulullah SAW ingin pesan. Yang pertama, bahwasanya wanita itu memang mudah untuk kemudian terpengaruh dengan apapun. Karena kenapa? Hawa nafsu yang mendominasi adalah perempuan kecenderungan pada kesenangan dunia. Itu yang perlu Anda paham. Anda bisa merasakan dalam rumah tangga. Yang mana di Bang, antara anak Bang, kalau abang bilang itu tunggu saya potong sebentar. Kalau abang bilang wanita lebih senangnya pada duniawi, saya rasa laki-laki lebih senang bang ya. Misalnya seperti boleh poligami. Nah itu saya rasa laki-laki lebih senang hal duniawi daripada hal surgawi. bukan larinya ke situ Pak, pembahasan hadits ini. Oke. Ya, nanti arahnya ke poligami. Kalau arahnya ke poligami, Yesus tidak ada kalau tidak ada poligami Pak, karena dia berasal dari keturunan istri ketiga Daud. Jadi nggak boleh ke sana. Kasihan Yesusnya nanti. Jadi gini, hawa nafsu akan duniawi itu memang mendominasinya itu adalah perempuan Pak. Laki-laki kerja, keluar, tinggalkan rumah, itu karena keinginan laki-laki untuk membahagiakan, memenuhi keinginan sang istri. Jadi kecintaan wanita terhadap dunia inilah yang kemudian dipesankan oleh Rasulullah. Wanita itu mudah Pak. Coba Anda lihat bagaimana Adam diuji oleh iblis. Adam kuat Pak. Tapi ketika iblisnya datang ke wanita, lemah dia Pak. Apa yang terjadi kemudian? Iblisnya terperdaya, wanita ini digunakan oleh iblis untuk mencobai Adam. Adam jatuh juga Pak. Inilah yang terjadi. Bang, saya potong dulu bang ya. Iblis Silakan. tidak pernah menghampiri Adam ya. Dia menghampiri Hawa, pada Hawa yang memberikan kepada suaminya. Jadi jangan salah di situ. Ya nanti kita buktikan Pak. Karena yang diuji, yang didatangi pertama kali itu adalah Adam. Begitu nggak berhasil baru ke Hawa. Ayatnya? Ya nanti kita lihat. Kita akan buktikan. Kita fokus dulu di sini. Jangan buktikan sekarang dulu. Ayat mana? Kasih data. Enggak, maksud saya kita fokus di sini dulu Pak. Kita fokus di sini dulu. Baru Bapak ini kayaknya benci kali dengan Islam gitu loh. Oh bukan saya benci dong. Kan kalau ngomong harus bisa data dong. Masalahnya Bapak membahas tentang kitab saya, tapi Bapak nggak menguasai kitab Anda. Kan gitu. Terus? Kalau saya tanya tentang kitab Anda, kan Anda katakan saya belum sampai ke sana tadi Anda bilang kan? Ya, saya memang belum siap kok untuk itu hari ini. Nah, itu dia. Tapi Mungkin kalau bahas Islam siap. Pak Moto bisa tuh itu dibantu. Tapi kalau ini tapi kalau bahas apa? Kalau bahas apa? Islam Anda siap kan? Siap. Nah, kalau bahas agama Anda enggak siap. Kan gitu. Sementara kalau kita melihat dari penjelasan saya kan udah sangat jelas tuh. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa wanita itu memang kecenderungannya cinta terhadap duniawi. Makanya sang suami diberikan kemudian tugas menjadi pemimpin bagi wanita ini. Harus menjadi seorang laki-laki yang bisa meluruskan akidah daripada sang istri, karena istri itu cenderung mudah untuk terpengaruh oleh kehidupan kenikmatan dunia gitu loh. Gitu ya Pak ya. Jadi pertanggungjawaban kemudian seorang suami itu akan dimintai oleh Allah terhadap yang dipimpin istrinya. Makanya hadisnya itu seperti itu. Ya.
Lalu Terus kemudian sekali lagi ketika mhm. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan hal tersebut, bahwasanya wanita itu lebih banyak, itu bukan berarti bahwa wanita ini akan dominan di neraka. Bukan itu yang menjadi penyebab Rasulullah mengatakan itu, Pak. Tapi jelas Akan loh Bang. tetap. Iya, itu kan nasihat itu, Pak. Makanya saya katakan tadi bahwasanya hadits ini menjelaskan terhadap wanita sebagai motivasi. Kenapa? Karena mereka itu lebih mudah Tapi kan apa? disuruh bersedekah terus Bang. Oh iya emang Pak. Karena di dalam kitab Anda juga dikatakan lebih mudah Betul. orang Betul. lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Betapa susahnya orang kaya itu, makanya harus bersedekah. Makanya ketika ditanya oleh Yesus oleh ahli Taurat, ada seorang kaya ya ditanya, Tuhan, apa yang harus saya Bukan. lakukan supaya saya Kalau bisa itu masuk beda, dalam surga? kalau itu beda, kalau itu karena dia lebih memilih dunia ini daripada surga. Ayatnya Enggak itu. Pak, kan dia ditanya, Betul. apa yang bisa membuat saya masuk ke dalam surga? Kata orang itu. Yesus mengatakan, lakukan semua perintah Torah. Apa yang dibilang? Aku sudah melakukannya semuanya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Juallah semua hartamu. Kalau Dan kau sudah ikutlah lakukan aku. itu, Dan baru engkau ikutlah akan aku. menjadi pengikutku. Kan gitu. Dan ikutlah aku. Makanya dia Nah, iya, dia lebih mencintai hartanya daripada harus mengikuti Yesua. Jadi mengikuti Jadi dia, jangan jadi itu artinya jangan sembah jadi dia. Beda mengikuti dengan menyembah. Ikutilah aku, artinya cara aku hidup kayak mana. Aku tidak perlu rumah, aku tidak punya harta, aku tidak perlu ini dan itu. Oke. Nah itu Yaudah. diajarkan dalam ajaran agama Islam. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Ya, Dunia ini balik bagi lagi. umat Islam itu Oke. adalah penjara. Dan Oke, surga yaudah, bagi oke. orang-orang kafir, kan gitu Pak. Terus kalau yang tadi yang kalau apa karena otaknya kurang dan head gara-gara itu nggak bisa masuk surga, kena gimana tuh Bang? Kayak mana ceritanya head tidak bisa masuk surga Pak? Lah tadi saya bacain tadi. Apa itu sebabnya kok orang gara-gara haid tidak masuk surga? Nah, makanya saya udah bacakan tadi kan. Sebentar. Di Sahih Bukhari Bang 293. Sahih Bukhari 293. Hebat kali Sebentar, Bapak ini sebentar. kalau mengenai Islam ya. Oh, Tapi kalau saya tanya tentang Bible, error. Kenapa ya? tenang. Saya baca yang terakhirnya ya. Yang Sahih Ya. Bukhari 293. Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid, dia tidak sholat dan puasa? Kami menjawab benar. Nah, itulah kekurangan agamanya. Karena mau saya baca di atas lagi? Mau nggak coba baca di atas lagi nih? Sorry, ada telepon masuk jadi tidak kedengaran suara Bapak. Oke, saya baca di atas lagi ya. Iya. Ia berkata, Rasulullah SAW berkata pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha keluar menuju tempat sholat. Beliau melewati para wanita seraya bersabda, wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka. Kami bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa tandanya dari kurang dan lemahnya agama? Beliau menjawab, bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki? Kami jawab, benar. Beliau berkata lagi, itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid, dia tidak sholat dan puasa? Kami menjawab, benar. Beliau berkata, itulah kekurangan agamanya. Ya, terus apa masalahnya, Pak? Oh, yang itu masalahnya. Kenapa kok semua banyak hadis menunjukkan wanita tuh kebanyakan tuh penghuni neraka gitu loh.
Sedangkan akan haid juga, kadang dia nggak bersedekah, kadang dia bukan pemberi suami. Nah sekarang kalau wanita itu banyak bersedekah, terus kemudian bersyukur terhadap pemberian suami, apakah dia masih di neraka? Sesuai dengan Kalau orang data miskin, itu. kalau misalnya dia orang miskin gimana bang? Dia nggak bisa bersedekah. Orang miskin emang wajib Pak sedekah. Loh, bang, kalau namanya bersedekah ya semuanya dah bang, mau miskin, Nggak bisa. mau tuh nggak bisa begitu bang. Sedekah itu untuk yang tidak punya Pak. Masa yang tidak punya mau bersedekah, ini logikanya di mana? Nah, terus kalau misalnya kena haid gimana? Maksudnya pada saat mereka haid itu tidak ada kewajiban untuk beribadah kan? Tetapi ingat Pak, ingat. Seorang istri yang berbakti kepada suaminya, berbakti kepada rumah tangganya dengan ikhlas, ya, pada suami yang beriman kepada Allah, mati dalam pengabdiannya itu mati syahid Pak. Tahu mati syahid Terus? Pak? Mereka Nah, langsung betul. surga Pak. Oh, loh, tapi ada hadisnya. Ya ada dong hadisnya. Bukannya setahu saya semua harus masuk neraka dulu. Bang Alek tolong di mute dulu Bang Alek. Waduh. Yang baru naik konsep sedekah tadi gimana bang? Yang baru Kenapa? naik di mute dulu Konsep Bang Alek. sedekah tadi gimana? Aduh, saya mau baca lagi, capek deh. Jangan mau baca lagi ayatnya. Bukannya konsep sedekah itu untuk siapa saja yang mau ya, bukan dia yang mampu atau nggak mampu. Nah, pertanyaannya itu yang tidak ada. Gimana ceritanya orang yang Mohon tidak maaf. ada mau bersedekah gitu? Nanti dulu ya. Di mute dulu. Orang yang di mute tidak dulu, punya Bang. harta. Tolong kasih turunkan. Orang yang tidak punya harta disuruh bersedekah itu gimana katanya caranya? Bang Alek Ya, tolong di mute dulu dengan Bang, berisik konsepnya Bang. sekarang Suara kalau- kendaraan Bang. Kalau orang yang bersedekah Bang Alek. Nggak kondusif punya anak orang, nggak punya sopan. Saya nggak suka. Ya silakan lanjut. Iya, kalau misal gini loh, kalau namanya konsep bersedekah, semua harus bersedekah. Nggak bisa seperti apa namanya ini bukan seperti pajak ya. Orang kaya bayar pajak untuk bantu orang miskin, bukan seperti itu. Namanya bersedekah ya, semua orang harus bersedekah. Iya, Pak. Semua harus bersedekah. Tapi kalau sedekahnya itu harta, baru lantas kemudian Anda bertanya yang tidak punya harta gimana cara bersedekah, ya cukup dengan dia berdoa, cukup dengan dia berkata baik, cukup dia dengan senyum, itu sudah sedekah, Pak. Oh, tapi kan dikatakan tadi harus bersedekahnya kan memberikan cincin, kalung dan uang mereka. Di Nah, situ itu ditulis. yang punya cincin, Pak. Itu yang punya kalung. Kalau yang tidak punya kalung, masa mau kasih kalung? Terus Ya, itu cuma dengan dikhususkan. senyum aja itu bersedekah menurut Anda. Iya, betul. Oh, begitu konsepnya. Oke. Iya. Kan harta nggak ada, Pak. Jadi mau bersedekah dengan apa? Kalau yang head gimana yang head? Gara-gara head. Dan otaknya cuma setengah. Jadi gini, Pak. Jadi gini. Wanita haid itu kan tidak ada kewajiban untuk beribadah. Kan Terus mereka dalam arti kata nggak bisa kemudian sholat, nggak bisa puasa. Nah, itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada wanita, Pak. Itu bukan seperti di kitab Anda, itu justru dikatakan itu adalah sebuah penghinaan. Kalau di Islam itu adalah sebuah kebajikan buat mereka. Allah memberikan ruang kepada mereka untuk istirahat dalam melaksanakan rutinitas ibadah rutin mereka. Itu adalah sebuah kalau kelebihan di tempat, bagi mereka. perasaan kalau di agama saya ya, mau sedang head mau sedang apa, kami boleh berpuasa kok, kami boleh ke gereja. Sedangkan kalau wanita kan tidak boleh sholat pun tidak boleh kan? Oh Karena iya, sedang pasti. Karena kami adalah agama samawi, Pak. Ya. Agama terdahulu itu begitu. Ya, kasihan Agama dong, yang dari masuk langit neraka itu dong mereka. begitu. Kasihan Kenapa dong bisa mereka masuk neraka? Kenapa bisa, Lah, Pak? karena head kan. Iya, maksudnya gini loh, Pak. Orang yang masuk ke gereja dari lahir sampai dia meninggal pun tidak ada gunanya, Pak. Dibandingkan orang yang haid, ya yakin lah wong gereja itu bukan tempat menyembah Tuhan kok. Terus Nah, apa itu. menurut Anda yang menyembah Tuhan di mana? Nyembah Tuhan itu di masjid, Pak. Masjid. Ya. Itu tempat menyembah Tuhan. Kalau di gereja itu bukan. Wah, Itu, ini Pak. wah, Anda sih hebat kalau gitu ya, berarti ya.
Kan tadi kita sudah bahas, Pak. Hah, Kan kita itu kan tadi sudah menurut bahas. Yang Ya saya makanya katakan kalau Tuhannya orang kalau Yahudi ngomong, kan, ya kalau saya ngomong balik lagi, ya kalau menurut saya, hmm. ya masjid bukan tempat ini ibadah, gereja tempat ibadah. Kalau menurut saya kan betul Oh, tunggu dulu, Pak. begitu kan? Kata ibadah itu Kan gitu. maksudnya apa, Pak? Tunggu dulu. Ibadah itu berasal dari bahasa apa, Pak? Saya Ayo, Pak. jujur kalau itu saya nggak bisa jawab. Nah, itu dia hebatnya Bapak. Kalau bahasa hadis jago. Giliran Iya, kitab nggak Anda apa-apa. sedikit pun kulitnya Anda nggak tahu. Yang dikatakan ibadah itu, Pak, ketundukan kepada pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang kalau saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda ke gereja? Ada nggak perintahnya dari pencipta langit dan bumi? Pergilah kau ke gereja, tempat menyembah terhadap anak Maria. Ada nggak perintahnya, Pak? Dari Yesus aja dulu. Ya Pak, kalau itu Bapak menciptakan air sendiri kalau begitu. Berarti nggak ada kan? Nah, Nggak, itulah. Bapak menciptakan air ini sendiri namanya. Nggak, Begitu justru loh. saya minta dalil dari Bapak. Ada nggak perintah ke gereja dari Yesus? Ada, coba sebentar ya saya cari ya. Sebentar saya cari. Itu ada di sebentar ya. Ada di Kisah Para Rasul itu, sebentar ya. Hmm. Sebentar. Make yang ini Bang Zuma, di atas batu karang ini didirikan eklesia Bang, gitu Bang Zuma. Bukan. Sebentar. Bukan gereja itu. Ya. Ya, anggap aja lagi sarapan pagi, guys. Iya, kita lagi ngopi. Ini saya juga lagi di kantor ini. Catatan saya mana? Mana, Pak? Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. bunyinya, Pak? Sebentar. Saya ambil Alkitab dulu sebentar. Iya. Pada hari Minggu itu ya? Kisah Para Rasul 20. Saya baca yang dari ayat 7 ya. Iya. Ayat 7. Dan pada hari pertama pekan itu, ketika para murid berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara kepada mereka karena akan segera berangkat keesokan harinya. Dan dia melanjutkan pembicaraan itu hingga tengah malam. Ya itu Bang. Kenapa kita beribadah setiap hari Minggu? Jadi itu. Enggak, maksud saya dari Yesusnya, Pak, ada enggak? Kenapa? Perintah dari Ya, Yesus ibadah. Loh. Itu kan yang waktu sebelum dia disalibkan, dia kan makan bersama, memecahkan roti juga, Bang. Iya, terus yang ke Makanya gereja Paulus itu maksudnya mengikuti. gimana, Pak? Kenapa? Perintah ibadahnya gereja itu mana? Ya tadilah. Peringatilah itu akan aku. Kan sudah tulis sorry kalau saya ayat itu saya lupa di mana. Tapi yang pada saat sebelum dia disalibkan. 3 hari sebelum dia disalibkan. Ya, maksud saya gini loh, Pak. Kalau di kitabnya orang Yahudi kan itu jelas masuk ke rumah ibadah pertama sunat dulu. Habis Itu sunat Yahudi. Nah, Yesus Yahudi atau Kristen, Pak? Kenapa? Yesus itu Yahudi atau Kristen? Dia orang Yahudi. Nah, berarti dia Kristen lakukan itu kan? Ya Bapak tahu nggak Kristen artinya apa? Kristen itu pengikut Paulus. Pengikut Kristus, Bang. Namanya Kristen, Oh. namanya bukan pengikut Paulus. Oh, kirain pengikut Paulus, Pak. Karena saya lihat Kristen itu semua perintah Paulus dilakukan dan perintah Yesusnya ditinggalkan. Kata siapa? Karena Coba, kata Pak. Bajuma kan? Mana Ya, begini, ayat Pak, mana begini. ayatnya? Begini, Pak.
Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus pernah ke gereja hari Minggu, Pak? Kenapa? Yesus pernah ke gereja? Gini loh. Nah, Bapak dia Yahudi. Dulu tidak ada namanya gereja, ada sinagoga, rumah ibadah. Siapa bilang dia tidak pernah ke rumah ibadah? Dia belajar kok di sana. Iya, maksud saya gini loh, Pak. Yang harus dipahami terlebih dahulu, Yesus itu adalah orang Yahudi. Sebagai praktisi Yahudi, itu dia sudah mengajarkan tata cara beribadah. Tempat ibadahnya pun diajarin. Artinya gini, Pak, ketika ada seruan bagi orang Yahudi bahwa orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat bait suci, berarti gereja yang berisi orang-orang yang tidak bersunat itu, ya itu bukan tempat suci, Pak. Memang Nabi Muhammad disunat. Kok larinya ke sana? Ya saya tanya, kan Bapak bilang kan itu nggak suci. Ya kalau sunat itu adalah adat istiadat orang Yahudi. Itu adat istiadat atau perintah dari Tuhannya mereka? Perintah pada perintah kepada Nabi Abraham, dan itu untuk khusus untuk orang Yahudi. Berarti kalau percaya kepada Yesus harus mengikuti dia kan, Pak? Ya betul, tapi kan memang, tapi kan kita bukan orang Yahudi. Nah, berarti Bapak bukan pengikutnya, karena pengikutnya harus mengikuti dia, Pak. Oh, kalau misal gimana? Kan Yesus kan mengatakan, siapa yang Tapi percaya ada nggak kepada... Yesus mengatakan kami harus disunat? Ada nggak ayatnya? Ada, Pak, ada. Mana? Tunjukkan. Pertama, di dalam Matius 19 nomor 17. Nah. Hilang Gimana, suaranya. Pak? Matius 19 nomor 17 coba. Dan dia berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Namun jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, pelihara perintah-perintah. Itu kok bicaranya. Iya. Jadi ada perintah soal sunat kok. Nah, yang harus dipelihara perintah-perintah Allah kan di situ, Pak. Perintah Elohim, bukan Allah, sorry. Jangan, Ya. Allah itu bukan Tuhan saya, sorry. Ya, oke. Perintah-perintah ilahun, ya, Tuhan-Tuhan. Oke. Elohim itu kan Tuhan-Tuhan, banyak Tuhan. Nah, sekarang ketika Elohim cuma satu Tuhan, Bang. Elohim Elohim itu itu sebutan. bentuk jamak itu, Pak. Elohim itu sebutan, Bang. Atau Elo gelar. itu satu, imbuhan Bukan him nama. itu, ya sudahlah. Sekarang gini, dikatakan di situ turutilah segala perintah-perintah Elohim. Betul? Apakah Bapak melakukan perintah Elohim sunat? Gini loh, makanya ini saya kan Apa tuh? ngomong, sunat itu tradisinya orang Yahudi. Nah, Dan Yesus Tuhan tidak ada ayat yang mengatakan kita harus mengikuti Tuhan Yesus disunat. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Yesus mengatakan itu, Jadi Pak. jangan memframing. Enggak, Yesus mengatakan itu loh. Yohanes Mana ada? 14. Coba baca yang Yohanes 14 nomor 12, Pak. Masya Yohanes Allah. 14 nomor 12. Sesungguhnya
Aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan Hmm. dia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapakku. Bang, ini Terus? bukan soal sunat, Bang. Jangan cocokologi, Bang. Itu cocokologi. Loh, Yesus kan melakukan pekerjaan itu, Bang. Benar nggak? Melakukan pekerjaan dia. Iya, Yes. melakukan pekerjaan sunat itu Yesus. Yang melakukan sunat emang Tuhan Yesus, emang Yesus sendiri yang melakukan sunat. Tapi kan dia Pada sunat. 7 Coba hari, Anda. memang sunat pada 7 hari dia sudah bisa melakukan sunat sendiri. Dia kasih tahu ke orang, gua ada sunat ya. Kan enggak? Ya, terus bagaimana dengan 1 Yohanes 2 nomor 6? Oke. 1 Yohanes 2 nomor 6. Bentar. Satu Yohanes 2 ayat 6. Ya. Siapa yang mengatakan tinggal di dalam dia wajib berjalan demikian. Sebagaimana dia sendiri juga telah berjalan. Terus maksudnya kenapa, Bang, ayat ini? Ya, kalau di terjemahan baru, Pak, dikatakan begini. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Betul. Memang harus mengikuti ajarannya. Nah, terus ajaran Yesus itu ya Taurat atau Perjanjian Baru, Pak? Kenapa? Ajaran Yesus itu Taurat, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Yesua Yahudi, dia mengikuti, dia tetap tetap mengikuti ajarannya. Dia mengikuti tradisinya Perjanjian Lama atau Taurat. Nah, Yesus itu praktisi Torah berarti, Pak, ya? Kenapa? Berarti Yesus itu praktisi Torah, kan? Saya ada satu ayat ya yang saya nggak nemu ayatnya. Iya. Saya belum nemu ayatnya. Nanti kalau orang nemu ayatnya, nanti saya cari Bang Juma lagi deh. Ayat tentang apa itu, Pak? Ya. Ayat tentang tadi Bang Juma nanya apa tadi? Sorry. Iya. Itu yang saya tanya, Yesus itu soal mengikuti yang mengikuti yang tradisi itu. Nanti saya cari ayatnya ya. Sementara saya masih belum nemu ayatnya. Nanti ada kesempatan lain saya akan cari Bang Juma. Oke, baik, ya. Baik, Bang. Baik. Oke, makasih ya untuk diskusi hari ini makasih, ya. Sorry, saya ada makasih. meeting soalnya. Thank you. Siap, Sorry. Oke, makasih. Pak, ada deh nih, ada aja emang. Ada deh. Ini mana PHO 10 yang mau naik. Bang Billy, berani nggak naik? Billy tuh. Ayo, Billy berani nggak Billy naik? Ayo. Yuk. Jangan cuman di bawah aja, bisanya tapping. Di tempatnya dia aku nggak dinaikin. Iya, mungkin kalau di sini berani, di sini nggak selalu kick. Ayo, Bang Billy naik. Mungkin Bang Zabok. Assalamualaikum Bang Zabok. Bang Zabok. Waduh, numpang tidur kali ini. Izin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Han minta permintaan aja kalau mau. Juga di sini. Enggak kedengaran suara kami ya? Cek. Oh, dia nggak dengar suara kita. Oh iya. Ini Pak Ben kemana? Lanjut Naikin Bang Moto. Bunda. Iya.
saya naikkan nggak mau naik. Nah, itu ada Dinda Moto tuh, silakan Dek. Ada yang mau ditambahkan mungkin tadi? Ya diskusi ringan aja sih. Iya, itu abangku. Assalamualaikum abang, sama Mbak Susi semuanya ikhlas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata memang benar apa nih dikatakan sama Bang Zuma itu, kayaknya mereka tuh menggunakan asumsinya orang lalu dipakai buat hujah. Gila, ditanyain Biblenya sendiri kelagepan. Masya Allah. Aduh, Iya, mungkin itu aja dari saya abangku. muridnya Herdi gitu. Iya. Sibukkan dirimu dengan terjemahan hadits. Nggak usah kau belajar tentang Bible. Karena kalau kau belajar Bible bisa mu'alaf. Ya udah, kalau begitu biar kita yang ngajarin kan. Iya. Tadi Bang Han katanya mau naik mana? Nggak ada di permintaan. Assalamualaikum Uni, kenapa diem? Coba kita sapa Uni dulu. Uni Rifa. Lagi perbaiki headset ini. Atau lagi aduk rendang ini. Lagi masak rendang. Iya. Ini Bang Erika cerita tadi. Bapak yang tadi itu pasti berpikir, waduh, saya kok ditanyai Bible saya nggak tahu ya. Noise ya. Ada yang noise. Pak Erika ini. Pak Erik aja. Oh iya. Bang Erik, Erika deh. Silakan ngomong. Assalamualaikum Ustadz Zuma, Bang Moto, Nirifa, nenek moyang, dan host. Bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian satu paket. Nyata Merik toh. Pakai nama yang lain. Ya, sebenarnya antakum tadi nastakhizun. Kemarin gini, Bang Moto, Ustadz Zuma, saya tuh masuk ke roomnya Billy. Sekarang framing muslimnya memang agak bahaya sekali sekarang si Herdi ya. Iya. Sehingga kalau yang saya lihat hadis yang dipakai oleh Syiah itu dijadikan senjata benar-benaran bagi mereka dan para pendengar, sangat bangga itu. Ya, gini Bang Erik. Dulu saya sudah ingatkan ke Herdi. Itu adalah hadis yang digunakan hadis Syiah, kemudian doif, bahkan ada yang maudhu yang dia pakai. Tapi dia tidak indahkan, ya sudah aku biarin aja. Nanti dia kejeduk sendiri tuh. Makanya kulayani terus bahwa hadis ya udah silakan aja Anda bahas, tertawalah sepuasnya. Karena diingatkan juga percuma. Geram juga Bang Zuma, kadang hadisnya itu ada yang sempat melecehkan Nabi kita juga sih. Yang namanya saya orang yang memang dikategorikan awam soal hadis sempat tersulut emosi itu loh. Kok ini orang kayak apa aja lah itu. Iya, dulu pernah ku ingatkan, tapi nggak berhenti gitu. Ya udah biarin aja sampai nanti kejeduk sendiri. Biarlah kemudian publik yang menilai kan gitu ya. Orang kalau sudah diingatkan, tapi tetap aja dia keluar-keluar kayak orang gila sana sini, ya udah biarin aja. Kayak semalam tuh bawa hadis dhaif. Itu kan? Yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, katanya menurut dia hanya tahu 2 bahasa. Itu kan penghinaan yang sangat luar biasa itu terhadap Allah. Iya kan? Tapi Kemute guru. Siapa? Zizu di bawah dulu sebentar ya. Saya naikin Bang Anton. Zizu. Siap.
kasih. Dan turun dua-duanya. Mau turun dua-duanya. Jadi dibiarkan aja Pesan gitu. Kak Sisu. Dibiarkan Mike. aja. Shalom Ya. Bapak Ibu sekalian. Salam. Oke, Bang Suma orang yang Silakan. terhebat dan terpintar dan terpelajar. Salam Segala hormat, Pak. puji bagi Allah. Ya, salam hormat Saudara Anton. Siap. Karifa mute saja. Gitu. Karifa sih mau off. Bang Suma, jadi gini Bang Suma, kalau terkait Iya. dengan bicaraan Bang Suma tadi awal, Mm-mm. sebenarnya mau kaitkan dengan topik itu adminnya ini, hostnya ini Susianti ini. Kan cari kawan jangan cari lawan. Jadi cara mengarahkan Bang Suma itu lebih saya pandang itu menyerang. Jadi apa ini sinkron nggak dengan apa yang ditulis oleh hostnya? Apa tuh? Jangan terlalu bahas lagi. Ya bentar, jangan terlalu bahas lagi ke dalam. Jadi begini Bang Suma, terkait dengan apa itu ibadah di gereja itu bukan tempat ibadah sembahyang, masjid saja yang jadi tempat sembahyang. Terus terkait juga dengan sunat, kan sunat ini kan dikatakan kalau dalam kekristenan itu kan ini bicara soal wajib dan tidak wajib ya. Tapi kalau prinsipnya dalam kekristenan itu tidak wajib. Tapi yang jadi tolak ukur saya di sini Bang Suma, bahwa saya lahir sebagai Kristen di Indonesia adalah Kristen dari peradaban Barat. Tapi kalau saya ambil contoh Kristen dari peradaban Timur, ya mungkin saja saya sunat Bang. Karena sunat itu bukan dilarang dalam kekristenan Bang. Sunat itu adat Yahudi itu. Iya Bang. Pada Kan saat begini, Yesus. saya tidak mempertentangkan sunatnya Bang. Iya betul. Persoalannya sunat itu di dalam kekristenan itu tidak wajib. Jadi kalau diwajibkan berarti diharuskan seluruhnya. Mau dari barat, mau dari timur, itu mah bebas. Karena persoalannya saya lahir dari kekristenan yang diadopsi dari barat di Indonesia sini, makanya kami mengikuti itu dari barat saja. Karena sudah kebudayaan turun-temurun di sini. Itu yang jadi persoalan. Jadi intinya bahwa saya tidak bertentangan dengan sunat Bang Suma. Tidak ada pernyataan bahwa di dalam kekristenan itu sunat dilarang, Bang. Tidak ada. Jadi apa yang menjadi kendala Bang Suma? Enggak. Jadi gini. Di dalam kitab saudara memang kan ada jelas itu. Iya, Yesus Bang. tidak akan berguna. Itu menjadi pertanda apa ya? Kalau di dalam perjanjian lama itu dikatakan di kitab Kejadian itu mengenai Abraham ya, perjanjian Abraham ya. Iya. Itu kan udah dijelaskan detail. Ya jadi gini. Kalau persoalannya begini Bang Suma, saya kan sudah bilang tadi, kita lahir dari peradaban Kristen Barat yang menerapkan konsep-konsep itu. Yang jadi pertanyaan saya, kalau saya lahir dari peradaban Kristen Timur Ortodoks, gimana Bang Suma? Ya, jadi gini. Itulah yang saya katakan. Kalau Anda lahir dari Kristen Timur Ortodoks, berarti mereka masih menggunakan ajaran Yesus. Iya, Kalau Anda lahir dari Kristen Barat, berarti Anda mengikuti ajaran Paulus. Kan sederhana gitu.
Oh gitu Bang. Iya. Saya Karena tidak mau memperdebatkan. Hmm, Persoalannya begini Bang. Persoalannya ya, begini Bang. Saya kan sudah di awal-awal kan saya sudah bilang, saya masih dalam proses tahap belajar. Karena kalau saya mempertentangkan hal ini, ya kita akan masuk terlalu jauh dalam hal dari segi keabsahan dari ayat itu, sejarah penulisan, dikutip dari apa, diambil disadur dari mana, bahasa aslinya gimana, itu yang jadi persoalan. Jadi sebenarnya kalau ya gimana? mempertentangkan hal ini, kan setiap mempertentangkan sesuatu hal, kita harus kan berdasarkan dalil ya, berdasarkan data ya. Jadi kalau harus berdasarkan data, contoh mengenai Bang siapa ya? Bang Suma tadi kan mengatakan di kitab mana, di ayat mana, atau di berapa yang menjelaskan detail tentang ajakan beribadah dalam Alkitab. Kan tadi Abang Suma bilang kan? Iya. Iya, Sebenarnya terus kan sebenarnya ada ayatnya yang menjelaskan detail yang menyuruh secara jelas bahwa harus melakukan ucapan syukur dan beribadah. ya maksud saya gini, sesuai dengan pernyataan saudara ya kan, bahwasanya Anda tidak sunat karena mengikuti tradisi Kristen Barat. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan di sini, apakah Kristen Ortodoks ini juga menggunakan kitab saudara Galatia 5? Karena di Galatia 5 itu jelas Paulus memang melarang orang untuk bersunat. Kan begitu. Bahkan diulang-ulang penekanannya oleh Paulus, jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi Anda harus meninggalkan sunat itu. Saya sudah pernah baca, tapi kan saya harus baca ulang ayatnya. Itu ada penekanannya agak berbeda, Bang. Itu konteksnya agak berbeda, Bang, kalau baca dari awal. Saya sudah pernah baca ayat itu. Kalau dibaca dari awal nomor 1 jelas mengatakan begini. Dengan matinya Yesus, kita dibebaskan dari aturan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Aturan mana? Aturan Taurat. Kan begitu. Sehingga orang Kristen tidak wajib lagi untuk bersunat. Nah, sekarang pernyataan Yesus sendiri mengatakan, jika engkau ingin memperoleh hidup, maka taatilah segala perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhannya adalah sunat. Nah, sekarang saudara lebih percaya kepada Bapak Paulus daripada Bapak Hasem. Kan begitu. Bang. Kalau yang saya pelajari, kan di kekristenan itu kan sudah bagi apa? Ada pembagian hukum Taurat itu dalam beberapa sistem. Hukum adat, hukum ibadah, hukum apa itu? Ada beberapa hukum, ada 3 kalau tidak salah. Saya kan tidak terlalu paham. Hukum seremoni. Ya, pokoknya ada 3 hukum lah, dibagi dalam 3 kategori. Jadi begini. Kalau di dalam kekristenan, sunat itu tidak diwajibkan di dalam perjanjian baru. Yang dikatakan sunat itu, sunatlah hati dan pikiranmu. Kalau dipikir-pikir, saya punya teman juga, saudara Muslim juga. Sebenarnya kami sunatnya bukan sunat seperti sekarang loh, lari dari hadis loh katanya. Kenapa? Iya, sebenarnya kalau di hadis kampak katanya. Waduh, pakai kampak katanya. Jadi dalam kekristenan itu tidak diwajibkan itu. Tidak diwajibkan. Kan saya tadi sudah bikin penekanan, tidak diwajibkan. Iya, itu makanya aku bilang bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Karena kalau pengikut Yesus itu hukumnya wajib sunat. Nggak bisa tidak. Ya mau apapun dibilang Bang Juma, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Buktinya kenyataannya kan Kristen global dunia dan begitu juga di Indonesia pengikut Yesus, begitu abangku.
Nah, jadi gini, saudara. Yang dikatakan pengikut itu adalah yang menjadikan apa yang diikuti itu sebagai imam. Apa yang dikatakan imam itu yang kita lakukan. Nah, sekarang yang Anda lakukan kan bukan perkataan imam. Perkataan imam, tapi imam Anda itu adalah Paulus. Kalau imam yang Anda jadikan Yesus, Anda tidak mungkin tidak bersunat. Sederhana sih sebenarnya. Karena Yesus sendiri seperti yang saya katakan tadi, jika engkau kemudian percaya kepada aku, maka engkau akan mengikuti pekerjaan yang aku lakukan. Lalu kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 48, di situ juga Yesus mengatakan, mereka tidak punya hakim. Yang akan menjadi hakim kelak adalah perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Nah, nanti ketika Anda dihakimi oleh Yesus, siapa yang memerintahkan Anda untuk tidak bersunat? Adakah perkataanku yang melarang kalian bersunat? Kira-kira jawaban saudara apa? Aja, karena tidak tertulis ya udah gitu aja. Gampang itu hidup ini apa yang tertulis di dalam kekristenan, apa yang tertulis dalam Alkitab bagi kami kekristenan itu aja dilaksanakan begitu abangku. Nggak perlu khawatir begini begitu. Iya, tapi kan itu tadi yang saya katakan. Kan ada pernyataan Yesus dalam Matius 5 tuh, percuma mereka memuji aku, menyanjung aku dengan mulutnya, sementara perbuatan mereka mengikuti perintah manusia, kan gitu. Saya hanya khawatir itu saja sih. Nah, itu definisi ayat itu Bang, yang pada saat itu banyak keturunan Bani Israel itu yang penyembahan berhala, yaitu Bahal gitu, Bahal. Mulai dari zaman Elia gitu. Dewa Baal begitu. Kira-kira begitu konteksnya itu Bang dari awal perjanjian lama gitu. Ya itu adalah hak saudara-saudara Kristen ya. Tapi kalau saya melihat, kalau kita kumpulkan, kita buat list perintah-perintah Yesus dalam kitab saudara, dikumpulkan dari angka 1 sampai angka 100. Semua perintah Yesus, jangan, dan seterusnya, perintah lakukan ini. Kemudian jadikan perintah-perintah Yesus itu sebagai cerminan dalam perilaku kekristenan saudara. Saya yakin sekali paling banyak 2 atau 3 yang Anda lakukan. Selebihnya Anda tidak lakukan. Tapi ketika Anda dudukkan perintah-perintah Paulus, kita list dari 1 sampai 100, saya yakin 99% Anda lakukan. Makanya saya katakan, ya Anda itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kebanyakan Anda melanggar perintah Yesus, dan kebanyakan Anda mengikutnya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, orang Farisi. Itu. Karena memang akan ada muncul di tengah-tengah murid Yesus seorang penyesat yang mengajarkan sesuatu yang di luar daripada pengajaran Yesus. Cerminannya coba Anda lihat dalam Matius 23 nomor 15. Itu sangat-sangat sederhana untuk mengetahui itu. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menyeberangi daratan, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu, membuat mereka menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Jadi ahli kitab akan masuk ke Taurat itu sendiri. Nah, pertanyaannya, di ayat berapa itu Bang Zuma? Matius 23 nomor 15. Boleh kasih kesempatan untuk saya bacakan detailnya Bang Zuma? Boleh, silakan. Matius berapa Bang Zuma tadi? Matius 23. Bang Zuma jangan ketawa dulu Bang Zuma. Enggak lah saudaraku, saya cuma menghilangkan rasa ngantuk aja ini. Iya, Bang Zuma dari tadi kalau Bang Zuma menjelaskan kayak gini, pasti saya terima Bang Zuma. Tapi awal tadi Bang Zuma menjelaskan itu agak menyerang
dikit, makanya gua agak nggak setuju itu. Soalnya nggak sesuai dengan itu Iya. Maaf, telepon. Oke, lanjut. Aku nyimak dulu. Maaf mengganggu. Iya. Oke Kak Rifa, Tentang apa mantap ini? kali. Tentang sunat menyunat? Atau tentang perpuluhan rohani? Lagi dikasih pandangan gambaran detail oleh Bang Sumanya. Soalnya saya juga awam, Bang. Ya, Jadi kita maklum. ini dulu, Akhi. Kita lihat saudara kita ini dulu untuk membuka Matius 23 nomor 15. Kan tadi saya sudah katakan. Oke, siap. Tadi saya katakan, ayo kita buat list dari perjanjian baru ajaran Yesus yang ada di dalam perintah-perintahnya 1 sampai 100. Lalu cerminkan kepada pribadi Anda sebagai orang Kristen. Berapa perintah Yesus yang Anda langgar di sana? Lalu buat lagi list satunya 1 sampai 100 perintah-perintah Paulus. Berapa perintah Paulus yang Anda taati di sana? Lalu kemudian kesimpulannya Anda ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Gitu. Lalu saya arahkan untuk melihat Matius 23 nomor 15. Kenapa? Karena Yesus itu tidak pernah mengatakan waspadalah kepada bangsa Arab. Waspadalah kepada keturunan Ismail. Waspadalah kepada orang Quraisy. Tetapi dikatakan waspadalah kepada ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi. Berarti waspada kepada orang-orang Yahudi. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang-orang Yahudi yang keluar dari Yahudi masa itu membuat sebuah agama apa yang dibuat oleh orang Yahudi ini? Karena penekanannya di Matius 23 nomor 15. Ya, saudara kita ini mau buka dulu, silakan. Di situ di ayatnya yang ke-15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama, dan sesudah dia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi kalau pengertian ini, ahli-ahli Taurat yang orang Farisi yang mengarungi lautan, mengajak orang lain masuk ke agama mereka, itu terkait dengan konteks pengajaran agama mereka ya? Ya, orang Farisi itu kan kitabnya Taurat. Landasannya kitab Taurat. Iya. Oh gitu. Karena dia disebut ahli Taurat kan? Nah, pertanyaan saya begini, Bang Suma. Yang saya kan tidak terlalu belajar mendalami. Akhir-akhir ini saya mulai fokus untuk mendalami. Jadi belum lama. Pengalaman masih tak terlalu secuil. Bang Sumanya kan sudah mendalami mungkin setengah umur dari usia saya mungkin. Mungkin saya masih terlalu muda mungkin. Nah, jadi pengalaman kan pasti berbeda lah. Ya. Pengalaman itu kan dari sejak kapan dia membaca. Saya kan baru sejak saat ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini. Jadi kan belum lama. Nah, intinya Bang, kalau dalam konteks ini kan dikatakan bahwa orang Farisi juga orang ahli Taurat. Agamanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Yahudi yang dijelaskan. Bahwa apa yang dikritik oleh Yesus itu sendiri terkait dengan aturan-aturan yang terlalu mengikat. Contoh, saya kasih contoh. Hari Sabat, penekanan mengenai hari Sabat itu tidak boleh melakukan satu pekerjaan apapun atau di luar beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus pernah kasih perumpamaan terkait dengan menolong orang yang pada saat itu mengalami kecelakaan. Menolong atau melakukan ibadah, perintah agama. Yesus mengatakan harus menolong orang.
lebih dahulu baru melakukan perintah agama itu. Pertanyaan saya, perintah agama itu menjadi ketetapan yang sah atau pernyataan Yesus itu? Saya nggak muter-muter, Pak. Saya lagi buat satu pernyataan. Itu ada di typing lagi bilang saya muter-muter. Dan saya lagi menjelaskan apa yang saya tahu. Tinggal Bang Suma menjelaskan sebisa Bang Sumanya. Jadi giliran saya nih menjelaskan. Iya. Oke, baik. Jadi kita tahu bahwasanya di dalam Kejadian 49 nomor 10 dikatakan bahwasanya kerajaan tidak akan berpindah sebelum yang berhak itu datang, yaitu dia yang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Itu satu. Kemudian di dalam Yohanes 4 nomor 21 Yesus mengatakan, akan tiba saatnya ketika bukan di gunung ini lagi engkau akan menyembah kepada Tuhan. Wahai perempuan, percayalah kepadaku bahwasanya akan datang apabila kamu akan menyembah Bapa bukan di atas bukit ini dan juga bukan di Yerusalem. Sementara Tuhan menyatakan kepada Bani Israel untuk menunjuki di mana tempat dia akan mengekalkan Bani Israel menyembah hanya kepada dirinya. Artinya memang ada indikasi perubahan-perubahan ajaran-ajaran terdahulu. Kenapa? Karena tidak ada jaminan dari Allah bahwa aturan itu akan berlaku selama-lamanya dalam perspektif syariat, hukum-hukum. Itu yang perlu saudara pahami. Sehingga Yesus datang membuktikan itu, bahwasanya ternyata hari Sabat itu nanti akan berubah. Hari Sabat itu nanti akan meninggalkan apa yang kemudian menjadi aturan mainnya terhadap sekelompok orang, yaitu Bani Israel. Akan datang aturan main yang mengatur tentang kehidupan manusia secara global. Nah, tidak ada seruan di dalam Torah atau kitab-kitab para nabi, ya, Nevi'im yang mengatakan seluruh manusia. Itu tidak ada. Tapi yang ada hanya kepada Bani Israel. Nah, terkait yang tadi yang saya katakan, kalau saudara saya mengatakan orang Farisi dan seterusnya, hal yang sangat menarik yang perlu kita pahami di sini adalah ketika kemudian saya mengatakan bahwasanya di dalam pengajaran Yesus yang sampai pada hari ini sampai kepada kita dalam Matius 23 nomor 15 yang saya katakan, itu orang-orang harus waspada kepada ahli Taurat. Nah, Paulus ini ahli Taurat. Waspada terhadap orang Farisi. Paulus ini orang Farisi. Waspada kepada orang yang menyeberangi darat itu. Menjelajahi daratan, Paulus melakukan itu. Sampai ke Antioquia dia mendirikan sebuah keyakinan terhadap kelompok yang ada di sana. Disebutlah Kristen. Orang apa yang masuk menjadi Kristen? Orang-orang penganut pagan. Yang memahami bahwa Tuhan mereka itu adalah dewa, nuzul menjadi manusia. Itulah yang dia tobatkan kemudian masuk ke dalam pengajaran Yesus. Menjadi apa? Pengajaran Paulus menjadi apa? Menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus sendiri. Apa buktinya? Paulus tidak menyembah 2 atau 3 pribadi Tuhan. Tapi orang yang masuk ke dalam agama yang diajarkan menyembah 2 sampai 3 pribadi Tuhan. Berarti 2 kali lebih jahat daripada itu. Kalau kita kesampingkan itu, okelah, itu semua salah. Semua keliru. Kalau begitu coba buktikan kepada saya, ahli kitab yang dari orang Farisi, yang ahli Torah, yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, kemudian membentuk sebuah agama. Agama apa yang mereka bentuk itu? Hindu? Buddha? Islam? Bang Suma. Atau agama apa? Kan gitu. Silakan. Suaranya tadi sempat hilang Bang Suma. Jadi begini Bang. Iya. Ada beberapa kalimat terakhir saya nggak nyimak. Tapi saya paham apa yang dijelaskan oleh Bang Sumanya. Jadi begini Bang. Udah jelas ya, saya akan bilang, saya masih belajar. Saya tidak bisa memperdebatkan teori tentang apa yang dipikirkan mengenai Islam terhadap konteks pengajaran Paulus. Karena tahapan pembelajaran saya saat ini tidak berfokus kepada pengajaran Paulus di Perjanjian Baru. Tapi konteks yang saya belajar saat ini
memang agak berbeda dengan apa yang kita bicarakan saat ini. Tapi saya hanya berusaha memahami saja. Intinya bahwa saya tidak mau memperdebatkan terkait dengan pengajaran Paulus, tapi dalam pengajaran kekristenan yang saya pelajari selama ini mengenai pemahaman saudara-saudara saya yang Muslim terkait dengan Paulus, yang 3 kategori yang Pak Sumanya udah jelaskan. Kategori pertama dia orang Yahudi, kategori kedua dia orang Farisi, kategori ketiga dia orang yang menyeberangi lautan untuk memberi pengajaran baru. Dan 3 kategori itu saya tidak pungkiri hal itu, karena memang Paulus orang Yahudi dan juga sangat memahami tentang pengajaran Yahudi itu sendiri. Kedua, orang Farisi ini saya tidak bisa meng-cross check, karena orang Farisi Paulus ini, yang saya tahu Paulus memang jelas orang Yahudi. Nah, ketiga, untuk pengajaran baru dalam hal yang dijabarkan oleh Pak Suma tadi, sebenarnya Paulus tidak membuat pengajaran baru, membuat suatu agama juga. Paulusnya tidak membuat suatu agama, Bang Suma. Kekristenan ini bukan agama, Bang Suma. Kristen ini kan pengikut Kristus. Hanya pada masa itu disebutkan pada kelompok pengikut Kristus ini adalah Kristen, makanya kita menyebut diri kita Kristen. Jadi dasarnya Kristen ini bukan sebuah agama. Dan kita semua sudah memahami bahwa Kristen itu bukan agama. Kristen itu mengikuti Kristus. Intinya, fokus kita tetap harus dengan pengajaran Kristus. Langsung. Itu sesuatu yang salah ya, saya kira Bang Anton ya, sebenarnya. Jika Anda mau mempelajari tentang adanya Bible seperti itu, coba Anda cek apakah tentang itu sunat ya. Yang Anda yakini sebagai Tuhan itu melanggar atau tidak melakukan contoh 2 hal tersebut, baik itu sunat maupun sabat. Yang saya tahu teman-teman Akhi Fahrudin, ya. Saya izin sholat zuhur dulu, silakan dijamu teman kita ya teman-teman. Habis ini saya balik lagi. Saya izin ibadah aja dulu sebentar. Silakan. Makasih Akhi Fahrudin. Iya, sama-sama. Di mute aja dulu, Huruf di mute aja. Turun. Ini Bang Fahrudin. Kok Bang Suma namanya banyak, Bang? Siapa? Bukan, yang tadi itu Anton sedang bicara dengan Bang Zuma, yang setelah ini baru Bang Fakhrudin yang barusan. Tadi yang izin sholat itu Bang Zuma, yang akademi kristologi. Bang Fahrudin yang udah ganti. Oh, akademi kristologi. Bang Fahrudin, hormat Bang. Iya. Jangan hormat, memangnya saya itu apaan? Dia bukan bendera, Anton. Oke, kita lanjut ya. Ya, lanjut. Silakan. Coba Bang Anton ya, Anda telusuri ya terkait tentang masalah hal sunat dan juga sabat contohnya ya. Jika hal itu terjadi, apakah posisi dari Yesus yang Anda itu tidak melakukan ataukah melakukan? Itu yang menjadi permasalahannya. Oke, disebutkan melakukan gitu. Kalau melakukan, apakah bisa dikatakan beliau itu mengikuti Yudaism? Saya yakin jawaban Anda iya. Sekarang pertanyaannya, kenapa terjadinya perubahan? Kita harus mencari tahu hingga pada akhirnya seakan-akan tidak diwajibkan. Itu. Kita harus tahu dan mencari tahu tentang titik masalah tersebut. Ternyata bisa Anda cross check loh. Kalau nggak salah dalam Kolose pasal 2 ayat 16 ya diantaranya. Itu ternyata siapa yang menjadikan atau menjadi titik masalahnya itu siapa? Ternyata Paulus. Kenapa saya sebut demikian? Karena jika Anda meng-cross check Kolose pasal 2 ayat 16, itu ternyata Paulus sendiri ya tidak mewajibkan bagi pihak Anda. Nah kan, bagi pihak Anda itu tidak mewajibkan. Padahal Paulus sendiri nggak pernah ketemu bertatap muka, apalagi sejaman dengan beliau. Artinya di sini apakah bisa dikatakan Paulus sendiri yang melakukan perubahan?
terhadap apa yang dilakukan oleh adanya Yesus sendiri. Itu Bang. Dan bahkan jika Anda menelusuri terkait dari adanya konsekuensi untuk masalah Sabat misalnya, ya. Anda bisa cek lah Keluaran pasal 31 ayat 14 sampai 15 ya. Apa yang terjadi? Itu ada konsekuensi loh bagi orang-orang ya yang tidak melakukan atau katakan ada sebuah pelanggaran terhadap hari Sabat. Itu Bang. Jadi saya kira ketika dalam masalah hal liturgi ya, tata cara ibadah kalian, katanya kalian itu mengambil dari Judaism, ya katanya. Tetapi pada akhirnya, maaf ya, saya cermati Bang Anton, apa yang Anda yakini tersebut itu mengambil, maaf secara sederhana itu seenak gue. Kalau menurut gue enak ya gue pakai. Kalau yang hal tersebut nggak menguntungkan atau membuat gue merasa terkekang ya gue tinggalkan. Itu yang terjadi loh Bang. Coba Anda telusuri siapa untuk masalah Sabat contohnya. Itu yang membuat pihak Anda itu tidak mewajibkan. Apakah Yesus atau Paulus. Ketika saya tadi singgung Kolose. Contohnya. Anda bisa melacak. Dalam hal ranah Bible dulu contohnya. Itu Bang. Nanti Anda bisa ketemu siapa yang menjadi pihak yang tidak mewajibkan. Itu sih sebenarnya simbol ya untuk masalah Sabat diantaranya, termasuk pula sunat. Sunat pun cukup aneh bagi saya. Sunat itu larinya kepada rohani. Jika seperti itu ya berarti kalian itu bukan ya pewaris dari adanya perjanjian ya. Katakanlah itu pihak yang mewarisi dari Abraham sendiri. Karena larinya kepada rohani. Emangnya Yahudi itu disunat anunya kepada sifatnya rohani? Tidak. Itu meskipun ada yang landasannya cuma kesehatan toh. Itu karena bahkan dalam Sabat pun orang-orang Adventis sendiri hingga detik ini yang saya tahu ya itu mereka kekeh megang gitu kan posisi ibadah mereka Sabat cuma ibadahnya tok gitu kan pada hari Sabat itu. Nah sedangkan dalam pihak RT 1 RT 16 pada umumnya mereka tidak melakukan seperti Adventis, orang-orang Advent itu Bang. Siap. Jadi seakan-akan Oke, di sini ada maaf ya sebentar. Seakan-akan di sini ada dua pemahaman dalam hal masalah dunia oten, masalah Sabat contohnya. Untuk Adventis itu memegang kuku dari hari Sabat, sedangkan dari pihak denominasi lain enggak. Pertanyaannya simpel. Roh Kudus itu memihak kepada siapa sebenarnya? Dan siapa pihak yang telah mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus? Apakah orang-orang Advent ataukah di luar itu? Silakan. Siap Bang Suma. Jadi kan dari awal kan saya sudah bilang, Bang Farudin hormat. Sebenarnya kan saya sudah di room lain juga saya sudah men-typing Bang Farudin bahwa fokus belajar saya ada di tahapan yang lain. Bang Farudin tadi menjelaskan, saya meng-cross check ulang hal-hal yang dikutip dan diambil sesuka dan sesuai dengan keinginan pribadi Paulus sehingga memuluskan atau menyesuaikan dengan kehendak pribadi. Oke, itu akan saya cross check dan dalam momen lain atau room lain saya akan berusaha untuk mengungkit kembali hal ini. Sebab saya tidak akan pernah lari dari setiap topik yang diambil. Intinya gitu ya Bang Farudin. Sebenarnya gampang Bang Anton, kalau nggak salah Unirive itu kan sudah bisa ya memfotokan atau memvideokan dari ayat contohnya Kolose, Galatia, Roma contohnya. Nah kita akan tahu, simple. Bang Farudin, jadi gini, tadi kan saya naik untuk bukan membantah pernyataan Bang Sumanya, tapi hanya menambahkan dan menjelaskan tentang hukum sunat ini. Jadi sudah selesai itu, saya tidak mau lari keluar jauh dari konteks pengajaran Paulus lagi. Memang masih berkaitan Bang Suma ya, Bang Farudin ya, memang masih berkaitan, tapi saya tidak mau lari terlalu jauh juga karena mungkin saya masuk di room ini hanya sementara, tidak terlalu banyak hal yang ingin saya korek lagi, dan juga tanda kutip lagi Bang Farudin bahwa saya masih belajar. Bang Farudin sendiri kan sudah tahu Bang, bahwa setiap typingan saya kepada Bang Farudin, saya kan masih belajar. Masih belajar. Kalau Bang Farudin topiknya awal mengambil dengan apa yang saya sementara pelajari, ya pastilah saya akan maju sedikit demi sedikit. Tapi tidak full ya, karena masih belajar Bang. Baru beberapa bulan Bang.
Kan saya sudah jelaskan, Bang. Saya belajar fokus baru 1 bulan terakhir. Iya, jika Oke, maksud Bang Anda itu Farudin. meng-cross-check ayat, Bang Anton, jika maksud Anda itu ingin meng-cross-check ayat, ya gampang. Unirify juga bisa menampakkan ayat yang dimaksud. Itu Oh masalahnya. iya, oke, Itu oke. maksud Boleh, saya. kalau Unirifanya bersedia nggak apa-apa. Kita cross check sama-sama Apa ayatnya. itu? Apa itu? Yang tadi Unirify. Coba yang tadi. tentang adanya Kolose pasal 2 ayat 16, Kolose Galatia pasal 2:16. iya. Oke, Ah, nanti berlanjut dari Kolose 3 ayat. Kolose 2:16. Udah pada makan belum ini? Anton, kamu udah makan belum? Jam 1 belum, Kak Arif di sini. Lagi nunggu orang soalnya. Ini ya. Ini maksudnya. Carilah perkara yang di atas gitu. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Begitu ya? Galatia pasal 4 ayat 9 sampai 10. Itu yang terjadi. Galatia Pasal 4 ayat 9 10. Galatia pasal 4 ayat 10. Oke. Nih. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Selanjutnya, Roma pasal 14 ayat 5. Roma pasal Roma 14. Gimana? Roma Roma pasal berapa? 14 ayat 5. Aku 14 ayat kelihatan 5. bayanganku nggak pakai jilbab lagi. 14 berapa? 5. 14 ayat 5. 14 ayat 5. Nih. 14 ayat 5. Nih. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah, itu sebuah dalil ya yang disampaikan oleh PKRT 1 terkait dari adanya bahwa Paulus sendiri, menurut mereka itu Santo Paulus, yang menyebutkan bahwa hari Sabat tersebut merupakan hari raya Yahudi yang tidak wajib bagi pihak Oten. Itu. Sedangkan dari pihak Yesus sendiri itu kan selalu memegang adanya sebuah ajaran yang dilakukan hingga detik ini, yang dilakukan oleh pihak Yahudi pun sama hari Sabat. Dan bahkan ada sebuahnya konsekuensi dan tolong Uniriva untuk 1 kali lagi saja masalah hal Keluaran pasal 31. Itu konsekuensi Sabat loh. Bang Suma, ayat 14 kalau sampai terkait 15. dengan apa yang di Kang Iya, Farudin, lanjut, Bu. Anton, Kang Farudin. Lanjut. Keluaran pasal 31 ayat 14 sampai 15 itu ada konsekuensinya yang melanggar 14. dari adanya hari Sabat. Itu yang terjadi. Keluaran 1 ayat 15 ya? 31 ayat 14 sampai 15. Bang Suma memorinya berapa giga, Bang? Saya Pak Rudin. Bang Suma. Kang Farudin, memorinya berapa terabyte, Bang? Yang mananya? HP? Memori di otaknya berapa terabyte? Kiranya ngapain? Anton bisa aja kalau muji ya. Gimana itu tentang masalah Keluaran? Nih, Iya. Itu konsekuensinya katakanlah ya. kepada orang Israel, demikian akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu. Turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Anton ya, konsekuensinya hukuman mati. Itu yang terjadi, Bang. Tentu saja Anda sebagai pihak Oten sendiri harus menjelaskan tentang sejarah yang ada. Kenapa bisa sampai beralih kepada hari Minggu? Ya,
Karena Sabat sendiri yang saya tahu itu peredarannya menggunakan peredaran bukan matahari ya, tetapi apa? Bulan. Di mana ketika kurang lebih sekitar jam 6 itu sudah mulai peralihan hari. Jam 6 sore. Bukan dari adanya jam 12 malam yang menggunakan peredaran matahari. Bisa dipahami, Bang Anton? Bisa Bang, bisa. Oke, kalau seperti itu silakan jelaskan bagaimana hal tersebut bisa mengalami perubahan. Termasuk dari adanya ayat-ayat yang ditulis oleh Paulus, termasuk dari halnya pula dari permasalahan aspek sejarah. Nah, dari adanya dua hal itulah Anda nanti bisa melacak siapa yang melakukan pengubahan dan siapa yang mulai menerapkan perubahan tersebut. Itu yang terjadi, Bang. Kalau Anda Siap. mau melakukan pengcross-checkan secara utuh. Siap, Silakan. Bang Fahrudin. Kalau untuk saat ini, Bang Fahrudin kan meminta saya untuk meng-cross check. Saya belum belajar sampai ke tahapan itu ya, Bang Fahrudin ya. Karena dari awalnya kan saya sudah minta buku-buku terkait dengan penulisan Alkitab, penulisan sejarah penulisan sejarah. Jadi fokus saya belum lari ke arah sana. Kalau buat pengcross-checkan terkait dengan penetapan hari Sabat yang berubah ini, belum saya pelajari secara jelas, Bang. Intinya saya tidak bisa menjawab. Saya tidak bisa menjawab sesuai dengan pengertian saya sendiri, Bang. Karena akan kelihatan begonya, kedunguannya, Bang. Setidaknya kita respect ya dengan Anton yang berusaha untuk jujur. Kalau belum belajar ya bilang belum belajar karena Betul sekali. Ya, Oke, gimana? jadi kayak gitu Bang Suma. Bang Fahrudin sekarang sudah bisa bertanya ini kan. Saya belum bisa menjawab intinya. Ya nggak apa-apa Bang, kita sharing saja. Dan kalau Anda ingin masalah kitab siapa penulisnya dalam hal Bible, itu cari sajalah. Contohnya tentang PB ya, pengantar PB sendiri. Anda bisa mencari dan itu ditulis oleh banyak pihak Anda ya. Karena saya pun memilikinya tentang siapa itu penulis dari adanya 4 kitab pertama di PB dan lain sebagainya. Itu yang terjadi Bang. Udah saya minta beberapa hari lalu. Kan sudah saya tulis dulu itu di posisinya di tulisan di chat ya. Bang Fahrudin typing Iya. Bang, langsung hilang Bang. Ya di screenshot lah ya. Anton follow aja Kang Fahrudin. Nanti kalau Kang Fahrudin follow balik bisa DM. Persoalannya ini akun baru ya? Baru Bang. Ya. Kan udah di follow, di chat juga nggak dibalas. Bentar. Maaf, jangan framing, nggak ada chat-chatan. Kalau ada silakan berikan adanya screenshot. Kalau Anda pernah mengechat saya dan saya tidak ngebalas. Maaf ya. Habis ini Terima kasih. Silakan berikan bukti screenshot. Ya, langsung habis ini di chat aja Kang Fahrudin. Iya, langsung Artinya, habis ini di chat aja. Poinnya kita sudah jelas ya bahwa apa yang dipertanyakan sama Anton pun Anton belum mengkajinya lebih mendalam. Mudah-mudahan nanti Anton mengkaji lalu bisa menyanggah mungkin atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma ataupun Kang Fahrudin. Nah, kita sapa dulu nih, ada Mbak Nurtaria 6 nih. Halo, selamat siang atau saya nggak tahu nih muslim atau non muslim Mbak Nurtaria. Monggo. Salam semuanya, salam kenal. Saya ini orang Kristen ya, saya orang Kristen. Salam kenal Kak Nurtaria. Kami mungkin baru pertama kali masuk di sini ya. Iya, baru Kristen, pertama. Kak, Kristen bukan baru orang, ini. Bang. Kalau saya orang Ambon, bukan. Nanti Anton nanti ditanggapi, biarkan beliau berbicara dulu, jangan diinikan dulu. Silakan Kak Nurtaria. Silakan Kak Nurtaria. Mungkin ada yang ingin disampaikan ketika masuk ke sini dan Kak Nurtaria harusnya tahu ya, room ini adalah room yang sering digunakan untuk berdiskusi tentang teologi dan mungkin Kak Nurtaria ingin menyampaikan apa yang disampaikan, silahkan. Ya, sebenarnya saya belum begitu paham ya apa saat ini yang topiknya ya. Topik apa sekarang ini yang dibahas. Tadi saya sudah menyampaikan saya dari ya suku Batak dan agama Kristen ya. Saya dari orang Kristen. Tadi yang saya dengar tentang Kakak bagaimana Katolik hari atau Sabat. Protestan?
Atau jangan-jangan Advent? Kakak Saya apa? Protestan. Saya Oke, oke. saya Kristen karismatik. Oke, karismatik. Thank you informasinya. Oke, dilanjut Kak. Silakan Kakak ingin menanggapi apa yang mungkin sudah berlanjut. Silakan. Boleh, saya pengen tahu topiknya tadi mengenai apa nih ya? Karena saya baru Kang masuk soalnya. Farudin, apa masih dilanjut topik tentang hari Sabat atau bagaimana Kang Farudin? Bicara, ya bebas aja. Melanjutkan Bang Zuma atau mau tema bebas juga Kak Nur Taria juga tidak masalah Iya, mengajukan nah pernyataan atau karena pertanyaan beliau atau menanggapi ini tentang hari Sabat. Mbak Nur Taria, terima kasih atas kejujurannya ya. Anda itu kalau nggak salah sedengar itu karismatik ya. Antara dari adanya karismatik di sini banyak denominasinya. Saya ini justru ingin adanya sebuah penjelasan dari Anda karena ini pun mempengaruhi perbedaan teks yang ada terkait dari adanya doktrin atau bukan doktrin ya, dogma yang Anda yakini dalam perspektif yaitu karismatik. Apa? Yaitu dalam hal Markus pasal 16 ayat 9 hingga 20. Ya. Karena yang saya tahu maaf ya, dari pihak karismatik itu selalu mengadakan KKR di antaranya dan bahkan mengangkat tangan kepada orang-orang yang sakit dan melakukan penyembuhan. Itu bisa Anda jelaskan, benarkah dalam hal permasalahan teks yang ada itu sejak awal sudah ada ayat 9 sampai 20 di dalam Markus pasal 16. Markus berapa tadi? Pasal 16 ayat 9 hingga 20. Markus 19. 16 Markus 16 ayat 9 hingga 20. Pertanyaan saya, apakah sejak awal di dalam kodeks atau naskah yang paling tertua ayat tersebut sudah ada, apakah belum? Karena di dalamnya banyak ayat ya terkait tentang masalah dogma Anda sebagai karismatik. Itu. Markus 16 ayat 9 sampai 10 ya? Ayat 9 sampai 20 Ibu. Ayat 9 sampai 20 Kak. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga begitu ya? Ya Ibu, Markus 16 sampai ayat ayat 20. Ya, sampai ayat 20 Ibu. Kan tadi dikatakan Markus 16 ayat 9 sampai 20 gitu. Betul. Silakan Ibu. Ini Adakah? tentang ya sayang sebenarnya ya kalau saya mau menjelaskan ini ya ini boleh saya tahu ini yang bertanya ini umat Islam atau umat Kristen? Saya umat Islam. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan dulu ya. Sebenarnya kalau di dalam kitab Roma 12 ayat 3 dikatakan ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ya jadi bagaimanapun caranya saya menjelaskan nats ini, ya saya tahu jika di dalam saudara tidak ada Roh Kudus, dan tidak akan pernah bisa mengakuinya. Tetapi saya mengatakan ya di dalam Markus ya, saya hanya ingin menjelaskan apa yang menjadi nats Alkitab yang kami yakini sebagai orang percaya ya. Di sini saya boleh saya bacakan dengan jelas ya. Saya hanya berdoa semoga Roh Kudus bekerja. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi, pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain.
tetapi kepada mereka pun teman-temannya itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakkepercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama aku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Firman Tuhan ini sangat jelas ya. Dan sangat terbukti, konkret ya. Kita bisa melihat ya perkembangannya dari waktu pada zaman ya. Waktu murid-murid Tuhan ada sekitar 500 pasang mata yang menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga ya. 500 pasang mata. Dan itulah yang menyebarkan firman Tuhan sampai hari ini. Ya, firman Tuhan ini jelas-jelas nyata di tengah-tengah dunia. Bahkan kita bisa melihat di Indonesia ini ya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan Ibu, yang maaf, melakukan Ibu, saya potong, penyembuhan, Ibu. ya. Ibu, Mengusir maaf. setan demi nama Ibu, Yesus. Ibu Bayangkan. Nurtaria, maaf bisa saya potong. Ibu paham nggak pertanyaan saya? Ya. Paham nggak pertanyaan saya dari awal sebelum Ibu baca ayat itu? Paham nggak pertanyaan saya apa? Tadi kan kamu bertanya apakah memang ayat ini benar-benar kenyataan? Kan itu tadi pertanyaannya. Bukan, Pertanyaan Ibu. apa? Pertanyaan saya gini, Ibu. Saran saya, ketika Ibu tidak paham atau tidak ingat pertanyaan saya, tolong ditanyakan lagi. Ya. Karena kalau Oke, sekedar sekarang membaca, silakan. anak saya juga bisa membaca ayat tersebut. Itu. Pertanyaan saya Oke, simpel, silakan. Ibu. Apakah Markus pasal 16 ayat 9 hingga 20 itu memang sudah ada di dalam kodeks atau naskah yang paling tertua ataukah tidak? Sejak awal. Ada ataukah tidak ayat 9 sampai 20 di dalam Markus pasal 16. Naskah atau kodeks yang paling tertua menurut Ibu. Kalau ada, tolong sebutkan. Silahkan Ibu. Maksudnya konteks ini ada maksudnya ketika zaman perjanjian lama gitu. Kayaknya Ibu nggak paham Kang deh. Farudin, Kang Farudin, Silakan. mungkin sorry Kak Nurtaria, mungkin Kak Nurtaria harus kita tanya sedikit. Kak Nurtaria tahu tidak apa itu kodeks? Kodeks? Ya. Kurang paham, boleh dijelaskan? Kodeks itu apa? Nah, jadi Kang Farudin begini, mohon maaf, aku tidak mau membuat seseorang terlihat ini di sini. Jadi sepertinya Kang Farudin harus jelasin dulu sebelum kasih pertanyaan, ketinggian pertanyaannya Kang. Makasih. Kang Farudin. Jadi Ibu nggak paham tentang masalah kodeks sendiri. Oke, secara garis besarnya kodeks itu adalah kitab yang ditulis tangan ya. Yang saya tanyakan itu apakah ayat 9 sampai 20 itu sejak awal memang sudah ada di dalam kitab yang ditulis dengan tangan yang dianggap paling tertua terkait ayat yang Ibu tadi bacakan. Itu yang pertanyaan simpel saya. Ada nggak? Bukan saya meminta Ibu untuk membacakan, karena saya pun punya Bible lain, versi-versi lain. Itu Ibu. Paham nggak pertanyaan saya, Ibu? Kitab yang tulisan yang ditulis di dalam Markus 16 ayat 9 sampai 20 di sini jelas dikatakan ini terjadi ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga ya, dan ini saat Tuhan Yesus memberikan amanah agung kepada murid-muridnya.
Ya, tulisan Iya, ini saya tahu Ibu, tapi Ibu paham nggak pertanyaan saya? Ulangi lagi aja deh pertanyaannya Kang Farudin. Boleh ya Bu, Ibu disimak baik-baik dulu, nanti baru Ibu berkomentar, dipahami dulu. Nah, kata Kang Farudin, ayat yang Ibu baca tadi itu sudah ada atau tidak adakah di dalam kodeks tertua yang Ibu ketahui? Karena Ibu sudah bilang tidak mengerti itu kodeks, maka kan sudah dijelaskan sama Kang Farudin. Kodeks adalah manuskrip atau catatan-catatan tertua dari kitab kalian itu ya. Nah, itu terkumpul, terkanun ya, terkumpul. Nah, itu adalah kodeks. Nah, jadi kalau bentar. Nah, pertanyaan Kang Farudin saya ulangi lagi ya. Apakah ayat yang Ibu baca tadi itu yang ada di terjemahan LAI atau di kitab yang Ibu baca sekarang ini sudah ada atau tidak di dalam kodeks tertua kitab Anda? Terima kasih. Oke. Berarti menurut Anda tulisan ini sudah ada di kitab Perjanjian Lama, contohnya dari kejadian sampai kitab Maleak ya? Ibu bukan PL, saya nggak menyinggung PL. Itu kan apa yang Anda bacakan masuk di dalam PB ya. Pertanyaan saya simpel. Apakah ayat tersebut 9 sampai 20 itu memang sudah ada di abad keempat atau abad 3 Masehi? Sudah ada belum ayat tersebut? Kalau ada, tolong berikan kepada saya buktinya. Silakan Ibu. Tulisan ini ada ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan ini ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bisa Anda buktikan Ini itu di ditulis dalam oleh naskah Markus. apa? Bisa Anda sebutkan dalam naskah apa, Ibu? Yang paling tertua menurut Ibu apa? Silakan. Ibu tahu nggak arti naskah, Bu? Naskah di dalam kitab kami Alkitab ya, yang ada itu Perjanjian Lama dari Kejadian sampai kitab Maleaki ya. Perjanjian Baru dari kitab Matius sampai Wahyu. Dan ini naskah yang mana maksudnya ya? Ini tulisan ini ada ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti ini tulisan ada ketika murid-murid Tuhan Yesus dipakai Tuhan. Ketika murid-murid Kristus menerima Roh Kudus, ya, saya paham. Sehingga Berarti itu ini sudah adalah ada. kesaksian ya. Ini Ibu, adalah kesaksian iya, oleh saya Rasul. tahu. Ibu, berarti ya saya paham keyakinan itu sudah ada ya ketika beliau masih ada. Pertanyaan saya, kalau memang itu ada di dalam kodeks apa, Ibu? Bisa Anda sebutkan nama kodeksnya? Silahkan. Tadi saya katakan ya, ini tulisan adalah kesaksian dari Rasul, dari murid-murid Kristus ya. Dan ini diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menerima urapan daripada Roh Kudus. Jadi ini kesaksian ya. Tahu nggak artinya kesaksian? Jadi ini belum ada di kitab-kitab sebelumnya. Karena ini pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman dan sampai hari ini, bukan dari Bu Notaria, izin boleh bicara sebentar. Pertanyaan Kang Farudin tadi itu adalah ayat yang Ibu baca itu bukan definisinya, asbab ayat itu ada, kemudian makna ayat itu, bukan Bu. Bukan penjelasan tentang ayat itu, pertanyaan Kang Farudin, karena mohon maaf kami juga sudah pelajari tentang makna ayat itu baik secara dogmatis ataupun secara interlinear ataupun secara eksegesis kami sudah pelajari juga. Mohon maaf tanpa mau mengecilkan Ibu. Tetapi pertanyaan Kang Farudin di sini adalah apakah ayat yang Ibu coba jelaskan itu sudah ada di dalam naskah atau kodeks-kodeks tertua yang mungkin Ibu saya khawatirnya tidak pahami gitu. Makanya saya tadi tanya, Ibu tahu nggak arti naskah? Ibu tahu nggak arti kodeks? Ibu tahu nggak arti kanon itu apa? Gitu loh Bu. Kalau memang Ibu tidak mengerti, alangkah baiknya Ibu jujur saja. Tapi kalau Ibu paham, monggo dijelaskan. Mohon maaf Bu, saya tidak mau
Di sini kesannya kami umat Islam merendahkan intelektualitas seseorang di sini, apalagi ini terkait tentang iman gitu. Terima kasih Bu. Mohon Ibu kembali ke topik pembahasan Kang Farudin. Kalau Ibu tidak paham, Ibu tanya saja sama Kang Farudin, nanti beliau jelaskan. Dan kalau Ibu boleh tidak percaya dengan beliau karena beliau tidak punya Roh Kudus, nanti Ibu cross check apa yang beliau sampaikan ini benar atau tidak. Itu yang disebut dengan mengkaji atau belajar, Bu. Terima kasih, atur nuhun. Ya, silakan. Tadi ya, kembali tadi saya ingatkan ya. Ini tulisan memang ya di kitab Yesaya ada juga firman Tuhan yang bangkitlah menjadi teranglah ya. Jadi Tuhan sudah menubuatkan ya. Saya nggak menghafal ya, saya memang nggak juru hafal. Tetapi memang ada bangsa yang dipilih Tuhan yang akan menjadi saksi Kristus ya di akhir zaman. Ada Baik, nubuat terima tentang kasih itu, Ibu atas bahwa penjelasan. Saya kira orang-orang yang Ibu dipilih tidak Tuhan menjawab ya atas akan apa yang saya menjadi saksi tanyakan. Kristus Ibu untuk Nurtaria ini, Ibu kayaknya nggak paham. Tolong Unirifa tulis di Google ya tafsiran Alkitab Wycliffe biar Ibu pun tahu sumber saya ya. Ibu punya nggak tafsiran Alkitab Wycliffe kan biar Ibu ini mengingat apakah beliau ini punya di rumahnya tafsiran ini ya. Kalau punya saya sebutkan nanti halamannya karena saya pun punya tafsiran Alkitab Wycliffe. Oke. Ya. Ya, I know that. Wycliffe volume 3. Volume 3. Tidak. Volume 3. Sebentar Ibu ya. Kita tampakkan dulu karena saya nggak bisa namanya itu open cam ya. Sebentar. Kita lihat dulu dari Unirifa. Bentar ya. Full ya. Oke, wait. Mana? Di sini malah keluar buku rekomendasi buat beli malah Kang. Oke, I know this. Oke. I got it. Tar. Loh, suruh download lah dulu kalau gitu. Enggak di Google gambar aja, Google gambar. Oh, Google gambar gitu. Iya, nanti kecek keluar. Tafsiran Alkitab Wycliffe volume 3 Perjanjian Baru. Covernya warna hijau. Tulisannya ada yang warna biru pula. Bulat warna birunya. Berapa tadi volume? Bible Commentary Tafsiran Alkitab Wycliffe volume ketiga Perjanjian Baru. Iya. Perjanjian Baru. Oke, The Wycliffe Commentary gitu. Bell Book. Enggak. Buku lagi. Iya, saya akan tampakkan buku. Tulis aja gitu. Tafsiran Alkitab Wycliffe volume ketiga di gambar Google. Oke, aku udah ini ya. Oke, bentar. Silakan tampakkan. Wait. Buku ya yang kita lihat. Ini kali ya. The Wycliffe Bible Commentary. Betul. Ibu punya nggak kitab tafsir itu sama Bang Anton? Bang Anton punya nggak? Sama Ibu Nurtaria. Punya nggak? Kalau buku sebenarnya ya tafsiran itu memang penting ya kalau kita mau belajar. Oke, baik. Ya, tetapi di dalam di dalam kami menyampaikan firman Tuhan, tafsiran tidak diutamakan karena memang ada Roh Kudus yang akan mengajarkannya. Jadi kalau kita berteologi sampai kapanpun tidak akan bisa memahami apa ini pekerjaan Bang Roh Anton Kudus. mau ngomong. Bang Anton punya nggak tafsiran Alkitab Wycliffe volume ketiga? Punya nggak Bang? Nggak punya Bang. Oke, kalau memang nggak punya, silakan nanti beli saja. Kalau nggak salah 200 sampai 300 ribu lah harganya satunya. Kalau Anda nggak percaya, silakan ditulis ya. Oke, atas apa yang saya sampaikan. Di mana saya mendapatkan dan memiliki, maaf saya tidak bisa open cam karena belum 1000. Tafsiran Alkitab Wycliffe volume ketiga, yaitu Perjanjian Baru, yang diterbitkan oleh penerbit Gandum Mas. Ya, silakan ditulis saja kalau Anda nggak percaya. Di mana saya mendapatkannya cetakan keempat tahun 2013 dan silakan ditulis halamannya 268 terkait tema yang saya angkat yaitu Markus pasal 16 ayat 9 hingga 20. Saya bacakan. Dua naskah yang paling dapat dipercaya dari Perjanjian Baru Yunani yaitu Vatikanus dan Sinaiticus mengakhiri Injil Markus ini dengan ayat sampai ayat 8.
di dalam Markus pasal 16. Jadi ayat 9 sampai 20 itu tidak ada di dalam Vatikanus dan Sinaiticus. Sebagaimana halnya beberapa naskah kuno lainnya. Baik Bapak Gereja seperti Eusebius maupun Jerome menyatakan bahwa bagian akhir ini tidak ada daftar sebagian besar naskah yang ada pada zaman mereka. Jadi di zaman mereka ayat 9 sampai 20 itu nggak ada. Di samping itu, beberapa naskah dan versi menyajikan pengganti yang lebih pendek untuk Markus pasal 16 ayat 9 hingga 20. Pasti lebih banyak naskah yang memiliki akhir yang lebih panjang ini. Tetapi banyak di antaranya yang berasal dari tanggal yang belakangan yang bermutu rendah. Dengan mempergunakan patokan evaluasi, teks yang diakui akhir yang lebih panjang dan lebih pendek harus ditolak. Dan keputusan ini dianut hampir semua sarjana teks. Artinya, kodeks yang tertua, Vatikanus dan Sinaiticus, termasuk orang-orang Kristen yang di zaman Eusebius dan Jerome, itu tidak ada ayat 9 sampai 20 sebagaimana di dalam tafsiran tersebut. Di dalam tafsir Alkitab Wiki volume ketiga halaman 268. Dan itu diakui oleh para sarjana, bukan umat awam. Itu yang terjadi. Artinya bahwa tentang dogma Anda, Bu Nurtaria, yang terkait tentang adanya ayat 9 hingga 20, khususnya ayat 17 sampai 18, itu ternyata tidak ada ayat-ayat tersebut di dalam kodeks yang lebih awal. Ya, demikian dulu ya sahabat-sahabat Bang Zuma. Nanti kita lanjut lagi live-nya. Demikian, admin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.